Dengan nomor perkara 917 PDTJ. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kita ini persiapan. Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 911 PDTJ. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Oh, tahu dia. Dari postur badannya kayak Indah banget ya. Kadira gimana persiapannya Kadira? Doain aja, ini nggak tahu deg-degan juga sebenarnya. Kadira bertepatan hari ini ulang tahun gimana Kak? Indah ya, ya Allah rasanya. Mana nih ruangannya nih? Jalannya kemana? Mbak, lu jatuh loh Mbak. Di sini dia sini dia. Aduh, udah dong. Ntar aja lah di sidangnya. Dulu deh, ntar aja. Di sidang. Ntar ya. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Ntar aja. Terus. Ya, terus enakan sebelah sana legaan ya. Itu ruang sidang. Ya, terus Bang. Ya. Duduk Manilanya duduk Manila. Duduk. Dengan nomor perkara 905 Ya, silakan. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Manilanya duduk. Sini. Wape. Wape mana ya? Bang Wape. Bang Wape. Dengan nomor perkara 758 PDTJ. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Aku tunggu itu di antara kepala kita. Rambutnya kemana-mana ini. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 905 PDTJ. Kadira. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kadila, gimana kabarnya? Rusak loh. Ya, gimana deh rasanya? Nggak karu-karuan aja ini. Kenapa Kak? Mungkin agak sedikit deg-degan atau gimana gitu? Dalam sidang perdana. Nomor antrian Ya iyalah C4 ya dengan nomor namanya baru perkara pertama kali dicobain aja lah semuanya berjalan baik 50 ya 8 sesuai PDTJ. ya, Silakan masuk ke ruang sidang 3. aja gitu amin insyaallah yang terbaik aja ini ya sedih lah apalah intinya rasanya nggak enak misalnya ini gitu tapinya Tuhan juga yang ngasih di tanggal Nomor 13 antrian ini jadi ya dijalanin C4 lagi dengan nomor perkara 700 ya iyalah masa 50 dinikmati ya nggak juga 8 gitu PDTJ. Silakan kemarin juga masuk habis ke ketemu ruang sama sidang 3. Mas Indra gitu tapi semuanya ya udah kita jalani habis ketemu sama anak-anak juga anak-anak sama Mas Rupi gitu. Tapi Apa? Enggak, kalau ucapan emang dari main dia udah tahu, udah ingat gitu. Cuma ya aku cuma kita bercanda-bercandain aja intinya berdua gitu. Nomor antrian 10. Silakan menuju pos layanan. udah komunikasi. Hah? Sidang hari ini dan Sidang aja belum lo nanya sidang. Gimana? Ya, persiapan apa udah biasa kok. Ya ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. walaupun harus Nomor sendiri gitu Kak, antrian kan 4. memang Silakan tidak menuju akan loket hadir kasir. harus fight sendiri gimana sih Kak? Ya udah dijalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak
Mas Bukti nggak bisa datang gitu. Jadinya ya udah. Nomor antrian C4 dengan nomor rekening Udah kan? Ntar aja sidang. Sidang dulu ya. Ya iyalah masa dinikmati ya nggak juga gitu. Sekarang juga ketemu sama Mas. Ya, Kadila seperti apa nih mungkin tadi di ruang sidang? Alhamdulillah berjalan lancar semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mas Bukti. Ya udah sih semuanya lancar. Nggak ada masalah gitu. Tadi agendanya apa aja? Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu. Insya Allah tanggal itu lagi ya Bang datang lagi. Komunikasi apa? Hah? Apa masih di 27 itu? Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, persiapan apa udah biasa kok. Nggak ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. Tadi sudah dilangsungkan mediasi. Jadi jalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya juga Mas Bukti bisa datang. Laporan hasil mediasi. nomor antrian C4 Udah kan? Ntar aja sidang. Mungkin itu sih. Apalagi? Udah. Ya berarti Kira-kira nanti sampai berapa kali sidang? Enggak, jadi intinya kita pengen prosesnya cepat. Makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi. Jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Ya enggak ada, enggak mengganggu, malah ini mempercepat. Karena aku kuasanya Bekti, jadi udah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga, apa yang diambil keputusan Kedila, dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang ya? Ya, keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua bukan kesepakatan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Mas Bukti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bukti bisa ketemu sama anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Dia mah kali ini aku kayak Mas Bukti kemarin juga nanya selanjutnya mau gimana ya jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Mbak Dila kayaknya kesannya sedih banget nih. Ya, Apa yang bikin terharu? mana ada sih orang cerai nggak sedih, kali ini juga Sedih aneh. banget lah intinya. Apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Gimana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun, Bu. Sama ya Pak. Terus Ya, udah Dila tadi pagi udah Bekti ngucapin, dia udah ngucapin lewat video karena kan nggak bisa lewat WA tadi video mau ngasih buket katanya dia bilang mau nggak nih apa buketnya ya ntar ya Pak lihat waktunya aku bilang gitu bercanda aja. Masih mau nanyain bareng nggak Mbak sama Mas Bukti? Hah? lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh kayaknya nggak bisa. Aku juga nggak belum nanya-nanya dia jadwalnya apa cuma bilang tadi malam sama anak-anak hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya. Sama Bang Bekti juga. Iya. Happy, anak-anak happy banget dengan bapaknya, jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup kalau kemarin cukup lumayan lama juga. Itu yang paling penting. Anak-anak yang nggak happy, ya biar nggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bukti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya. Kayak kemarin juga kita ngomongin walaupun Bunda sama ayah nggak sama-sama lagi, kita Daphne Abel tetap
komunikasi ya sama bunda sama ayah. Ya kan udah. Ada tadi. Itu jadi tadi udah jelaskan kesepakatannya memang ada beberapa hal tidak bisa dirahasiakan. Tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga nanti tetap sepakat untuk mengasuh anak secara bersama. Itu yang paling penting. Kalau yang lain itu privat juga tidak bisa dilaksanakan. Apakah akun tidak datang Bang Bukti apa ada kesepakatan bersama juga Iya, kali ya emang, Bang? karena emang pas kemarin ditanyain tanggal segini memang Mas Lutfi nggak bisa datang. Ya udah emang sepakat gitu. Kemarin kan juga mempertanyakan lagi Mas Lutfi, aku bilang gitu jawabannya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang. Nanti kalaupun Allah berkehendak lain, kita lihat lagi nanti. Baik, doain yang terbaik lah ya. Ya, Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kak Dila? Di ulang tahun ini apa harapannya apa? ya semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Murah Allah, rezeki. anak-anak juga sehat semuanya gitu intinya sih. Oke. Amin lah. Gitu. Artinya udah tidak tinggal bareng ke rumah lagi ya? Nah, Emang itu udah kemana kemana aja juga, lo? udah enggak Pertanyaannya. Iya emang nggak, maksudnya emang udah nggak ada obrolan lagi gitu. Enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya, udah ya. Oke, Bang. Ya, makasih ya. Terima kasih. Oke, Bang. Kalau dia di sini. Gila. Namun di. Nggak ada, ucapan aja. Offset mobil orang tuh. Udah dong, udah. Yuk, udah ya. Sidang perdana katanya sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret seperti apa Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya. Itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya datang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Berarti kalau ada mediasi nggak datang juga Mas Bukti? Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Sudah mantap bercerai ya? Ya untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bukti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bukti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bukti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bukti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bukti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bukti untuk mempertahankan rumah tangga, apakah tadi kata Tendi kan Mas Bukti nggak mau sebenarnya Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu
ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin alasan kalau dari sosmed Ya, bilang duluan yang upload. iya betul. Ya udahlah itu keputusannya dia, itu serah dia mau. Ya sih, kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih menghargai mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam, ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu, tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Nagila ya? Iya, belum. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, terpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Berarti mungkin permasalahan tersebut sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa? Ini aja belum pisah tapi udah ketemunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu gitu. Seminggu. Anak-anak dipertanyakan juga Pak Bekti udah pisah juga dari. Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bekti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bekti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Ya. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali saya bisa by phone itu. Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bekti sakit, memang Bekti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutama ya, karena kan Bekti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh aktif. Di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bekti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bekti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bekti nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bekti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bekti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bekti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bekti nggak pakai handphone dulu. Mas tadi Kalau menyampaikan terkait rumah pondok cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian untuk ya akan dibagi
dibagi dua itu untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan kita udah 2019. katanya dari sebelum Mas Bekti sakit. Benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada pengajuan Sampai akhirnya triggernya tuh sekarang ini gitu. pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Oh, apa namanya? Pada saat kita sepakat itu, pokoknya intinya Ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ininya menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur tuh maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu. Gimana? Tadi kan berharap Ramadan ya pengen. insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama kayak negara kayak gitu ya resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa ganti ya Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh ini memang belum karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya, jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya gitu. kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya dulu. Ya, kalau terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah itu di schedule dulu lah ya. Mungkin saat ini mau beresin dulu, yang sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa gak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya belum naik pesawat. Ini aku loncat dikit aja udah tung gitu. Apa lo loncat-loncat? Ada loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Senayan. Ya enggak gitu juga, Bu. Nggak usah loncat-loncat lah. Gimana sih lo? Dimarahin. Bekti boleh update sedikit tentang ini operasi mata kan baru operasi mata kiri ya? Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi memang udah bisa mikir. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan berarti. Jadi misalnya kayak wajah-wajah kalian ini hidungnya tuh nggak ada gitu yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Pakai masker ya. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini elo gitu kayak gitu. Jadi kalau yang kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Kenapa ada selaput ya? tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas ya. Sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup kayak dalam air. Kalau dalam air buka mata. Ya, betul. Jadi blur banget. Blur banget. Tapi siluet-siluetnya kelihatan. Ya. Yang siluetnya bentuknya gini. Ya. Cantik ganteng ini nggak kelihatan. Tidak terlihat, percuma Bu. Yang kanan, kalau yang kiri ya jeleknya, baiknya nggak ada hidungnya nih tuh. Itu Bu. Ada lubangnya Mas? Ada Bu. Nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Nggak apa-apa teh ini. April cek ulang lagi ini. Nanti kalau misalnya ini udah sehat, semuanya badan sehat ya, semuanya fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini operasi ya, selaput ini diambil mungkin ya, pokoknya operasi
mudah-mudahan bisa normal seperti ini gitu. Mungkin dari TNI sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Bukti? Buat siapa pertanyaannya? TNI. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, TNI kalau Ya itu kaget banget lah gitu, kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat Bukti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita, Bukti datang terus hanya sekilas sedikit Bukti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila ya, berceritalah dan segala lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Kak Bukti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu belum sampai ke situ mungkin, iya belum sampai ke situ. Nanti aja karena prosesnya juga masih nanti, iya. Kak Bukti kan ngelihat Kadila kan waktu Kak Bukti sakit mengurus gitu, itu gimana sih setelah akhirnya berpisah gitu? Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan ya keputusannya Allah lah, itu seperti apa yang untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama pokoknya, Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya kan betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku malah bersyukur ya, abaikan, malah bersyukur banget apa yang pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa, sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti-berhenti itu. Cerita sama ini aku nangis sama siapa yang mungkin mendekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan mungkin masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bukti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan terbaik buat Bukti dan terutama juga buat Dila gitu. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bukti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik di luarnya aja sih. Gitu. Yang bikin kuat apa sih Bukti ini? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya sakit lagi. Maaf tadi. Beneran. Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesek ini. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Mas dong buat anak-anak sampai udah seminggu kan. Oh iya betul. Untuk Abel, Daphne, Abel. Ayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu. Tapi setelah ini jangan khawatir, ayah pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne, Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sholatnya jangan lupa, sayang ayah bunda ya. Oke. Makasih ya.
Dengan nomor perkara 917 PDTJ. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kita lanjut persiapan. Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 911 PDTJ. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Oh, tahu dia. Dari postur badannya kayak gimana sih? Memang luar biasa, Cak. Indah banget ya. Kadila gimana persiapannya Kadila? Doain aja, ini nggak tahu deg-degan juga sebenarnya. Kadila bertepatan hari ini ulang tahun gimana Kak? Indah ya, ya Allah rasanya. Mana sih ruangannya nih? Jalannya kemana? Mbak, lu jatuh loh, Mbak. Di sini Dil sini Dil. Aduh, udah dong. Ntar aja di sidangnya. Dulu deh, ntar aja. Karena di sidang. Ntar ya. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Terus. Ya, terus enakan sebelah sana legan ya. Itu ruang sidang. Ya, terus Bang. Ya, duduk Manilanya duduk. Duduk. Dengan nomor perkara 905 Ya, silakan. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Manilanya duduk. Sini. Wape. Wape mana ya? Bang Wape. C4 dengan nomor perkara 758 PDTJ. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Aku tunggu itu di antara kepala kita. Rambutnya kemana-mana ini. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 905 PDTJ. Kadila. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kadila, gimana kabarnya? Rusak loh. Ya, gimana deh rasanya? Nggak karu-karuan aja ini. Kenapa Kak? Mungkin agak sedikit mendengar atau gimana gitu? Menjalani sidang perdana. Nomor antrian Ya iyalah C4 dengan ya, nomor namanya baru perkara pertama kali didoain aja lah semuanya berjalan baik 50 ya sesuai 8 PDTJ. apa ya, Silakan masuk ke ruang sidang 3. aja gitu amin lah insyaallah yang terbaik aja ini ya sedih lah apalah intinya rasanya nggak enak rasanya ini gitu tapinya Tuhan juga yang ngasih di tanggal 13 ini jadi ya dijalanin dengan nomor perkara 700 ya iyalah masa dinikmati ya nggak juga 8 gitu PDTJ. Silakan juga masuk habis ke ketemu ruang sama sidang 3. Mas Indra gitu tapi semuanya ya udah kita jalani habis ketemu sama anak-anak juga anak-anak sama Mas Lutfi Tapi apa? Enggak, kalau ucapan emang dari main dia udah tahu, udah ingat gitu. Cuma ya aku cuma kita bercanda-bercandain aja intinya berdua gitu. Nomor antrian 10. Silakan menuju pos layanan. udah komunikasi sama Hah? Sidang hari ini dan Sidang aja belum lo nanya sidang. Gimana Ya, nggak persiapan apa udah biasa kok. Ya ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. walaupun harus Nomor sendiri gitu Kak, antrian kan 4. memang Silakan katanya menuju tidak loket akan kasir. harus fight sendiri gimana sih Kak? Ya udah dijalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak
Mas Bukti nggak bisa datang gitu. Jadinya Nomor antrian C4 dengan nomor Ntar aja sidang. ya iyalah masa dinikmati ya nggak juga gitu. Kemarin juga Cek udah. sama Ya, Kadila seperti apa nih mungkin tadi di ruang sidang? Alhamdulillah berjalan lancar, semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mas Bukti. Ya udah sih semuanya lancar, nggak ada masalah gitu. Tadi agendanya apa aja? Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu. Insya Allah tanggal itu lagi ya Bang datang lagi. Udah komunikasi Apa Mas tadi 27 itu? Sidang aja belum nanya sidang. Ya, persiapan apa udah biasa kok. Nggak ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini baru sidang pertama. Tadi sudah dilangsungkan mediasi, akhirnya Jalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya juga Mas Bukti nanti dilakukan pada tanggal 27 untuk laporan hasil mediasi. Berdasarkannya, nomor antrian kita mungkin Ntar aja sidang. mungkin itu sih. Apa lagi? Udah. Ya berarti kira-kira nanti sampai berapa kali sidang? Enggak, jadi intinya kita pengen prosesnya cepat. Makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi, jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Ya enggak, gue malah ini mempercepat. Karena aku kuasanya Bekti, jadi udah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga, apa yang diambil keputusan Kadila, dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang ya? Ya, keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua, bukan kesepakatan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Mas Bukti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bukti bisa ketemu sama anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Dia mah kali ini aku kayak Mas Bukti kemarin juga nanya selanjutnya mau gimana ya, jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya, memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Mbak kayaknya kesana sedih banget nih. Ya, Apa yang bikin terharu? mana ada sih orang cerai nggak sedih, kali ini juga Sedih aneh. banget lah intinya. Apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Gimana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun Bu. Sama ya Pak. Terus Ya, udah Dila tadi pagi udah Bekti ngucapin, ucapin. dia udah ngucapin lewat video karena kan nggak bisa lewat WA, tadi video mau ngasih buket, katanya dia bilang mau nggak nih apa buketnya, ya ntar ya Pak lihat waktunya, aku bilang gitu, bercanda aja. Mau rayain bareng nggak Mbak sama Mas Bukti? Hah? Lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh kayaknya, nggak bisa. Aku juga nggak belum nanya-nanya dia jadwalnya apa, cuma bilang tadi malam sama anak-anak hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya. Sama Bang Bukti juga. Iya. Happy, anak-anak happy banget dengan bapaknya, jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup, kalau kemarin cukup lumayan lama juga. Itu yang paling penting. Anak-anak yang nggak, ya biar nggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bukti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya.
kayak kemarin juga kita ngomongin walaupun aku bunda sama ayah nggak sama-sama lagi, kita Daphne Abel tetap komunikasi ya sama bunda sama ayah. Ada kesepakatan nggak sih buat Ya kan udah ada sampai tadi. itu. Jadi tadi udah jelasan kesepakatannya memang ada beberapa hal tidak bisa di-share. Tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga nanti tetap sepakat untuk mengasuh anak secara bersama. Itu yang paling penting. Kalau yang lain itu privat kita tidak Apabila artinya tidak datang Pak Bukti atas kesepakatan bersama juga Iya, kali ya emang karena emang pas kemarin ditanyain tanggal segini memang Mas Bukti nggak bisa datang. Ya udah emang sepakat gitu. Kemarin kan juga mempertanyakan lagi Mas Bukti, aku bilang gitu jawabannya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang. Nanti kalaupun Allah berkehendak lain, kita lihat lagi nanti. Baik, doain yang terbaik lah ya. Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kadila? Di ulang tahun ini apa harapannya apa? Ya semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Murah Allah, rezeki. anak-anak juga sehat semuanya gitu intinya sih. Amin lah. Gitu. Artinya udah tidak tinggal bareng ke rumah lagi ya? Nah, Emang itu udah kemana teman aja juga, lo? udah Pertanyaannya. Iya emang nggak maksudnya emang udah nggak ada obrolan lagi gitu. Enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya, oke ya. Oke, Bang. Ya, Mas ya. Terima kasih. Oh, dia di sini. Alhamdulillah. Namun dik. Gak ada, ucapan aja. Masuk mobil orang tuh. Udah dong, udah. Ya, udah ya. Sidang perdana katanya sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret seperti apa Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya. Itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu sepertinya gitu. Jadi untuk proses-proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Kalian tuh ada mediasi nggak datang juga Mas Bukti? Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Sudah mantap bercerai ya. Ya untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bukti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bukti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bukti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang gitu. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bukti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bukti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bukti untuk mempertahankan rumah tangga, apakah tadi kata Teddy kan Mas Bukti nggak mau sebenarnya Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu dengan
caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu ketemu gitu, jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu, tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin kalau dari sosmed Ya, duluan yang unfollow. iya betul. Ya udahlah itu keputusannya dia, itu serah dia mau. Ya sih, kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih ngehargain mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam, ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu, tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Dila ya? Iya, belum. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok gitu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, terpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Berarti mungkin permasalahan tersebut sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Mana? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa ini aja belum pisah tapi udah temunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu gitu. Anak-anak mempertanyakan juga Pak Bukti udah pisah juga jadi. Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bukti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bukti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Ya. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali yang bisa by phone itu? Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar, nah itu mungkin entah teleponnya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bukti sakit, memang Bukti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutamanya, karena kan Bukti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bukti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bukti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Buktinya pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bukti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bukti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bukti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bukti nggak pakai handphone dulu. Mas tadi Kak Bukti terkait rumah Pondok Cabe yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya
kesepakatan bersama ya untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian untuk ya akan dibagi dua untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan kita udah dari 2019. Katanya dari sebelum Mas Bekti sakit. Benar nggak sih 2019 sudah ada pengajuan. Sampai akhirnya triggernya tuh sekarang ini gitu. Pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ini yang menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur itu maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu, gimana? Tadi kan berharap Ramadan pengen. Ya, insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama ke negara ke gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh ini memang belum karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya, jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya gitu. kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Kalau terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah itu di schedule dulu lah ya, mungkin nanti ini saat mau ini beresin dulu, yang sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa gak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya, belum naik pesawat. Ini aku loncat-loncat dikit aja udah tung gitu. Apa lo loncat-loncat? Ada loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Senayan. Ya enggak gitu juga, Bu. Loncat-loncat lah. Gimana sih lo? Dimarahin. Berarti boleh update sedikit tentang ini operasi mata kan baru operasi mata kiri ya? Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi memang udah bisa mikir. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan berarti. Jadi misalnya kayak wajah-wajah kalian nih hidungnya tuh nggak ada gitu, yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Pakai masker ya. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini elo gitu, kayak gitu. Jadi kalau yang kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Kenapa ada selaput ya? tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas ya. Sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup kayak dalam air. Kalau dalam air buka mata. Betul. Jadi blur banget. Blur banget. Tapi siluet-siluetnya kelihatan. Yang siluetnya bentuknya gini. Ya. Cantik ganteng ini nggak kelihatan. Tidak terlihat, percuma Bu. Yang kanan, kalau yang kiri ya jeleknya, baiknya nggak ada hidungnya nih tuh. Bu, ada lubangnya Mas? Ada Bu. Nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Nggak apa-apa teh ini. April cek ulang lagi ini. Nanti kalau misalnya ini udah sehat, semuanya badan sehat, jasmani, fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini
operasi. Kayak selaput ini nih diambil mungkin ya, pokoknya operasi, mudah-mudahan bisa normal seperti ini gitu. Mungkin dari TNI sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Bekti? Buat siapa pertanyaannya? TNI. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, TNI kalau Ya itu kaget banget lah gitu, kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat Bekti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita, Bekti datang terus hanya sekilas sedikit Bekti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila ya, berceritalah dan segala lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Kak Bekti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu belum sampai ke situ mungkin, iya belum sampai ke situ. Nanti aja karena prosesnya juga masih nanti, iya. Kak Bekti kan ngelihat Kadila kan waktu Kak Bekti sakit mengurus gitu, itu gimana sih setelah akhirnya kok berpisah gitu? Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan ya keputusannya Allah lah, itu seperti apa yang untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya kan betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku malah bersyukur ya. abaikan, malah bersyukur banget aku pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa, sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti itu. Cerita sama ini aku nangis bersama siapa yang mungkin mendekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan mungkin masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bekti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan terbaik buat Bekti dan terutama juga buat Dila gitu. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bekti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik di luarnya aja sih. Yang bikin kuat apa sih Bekti ini? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya sakit lagi. Maaf tadi. Beneran. Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesek. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Sakit dong buat anak-anak sampai udah seminggu kan. Oh iya betul. Untuk Abel, Daphne Abel. Ayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu. Tapi setelah ini jangan khawatir, ayah pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sholatnya jangan lupa, sayang ayah bunda ya. Oke.
Dengan nomor perkara 917. PDTG, silakan masuk ke ruang sidang 2. Ditanya persiapan. Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 911. PDTG, silakan masuk ke ruang sidang 2. Oh, tahu dia. Dari postur badannya, kayak Indah banget ya. Kadila gimana persiapannya Kadila? Doain aja, ini nggak tahu deg-degan juga sebenarnya. Kadila bertepatan hari ini ulang tahun gimana Kak? Indah ya Allah rasanya. Mana sih ruangannya nih? Jalannya kemana? Mbak, lu jatuh loh Mbak. Di sini dia sini dia. Aduh, udah dong. Ntar aja di sidangnya. Dulu deh, ntar aja. Karena di sidang. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Terus. Ya, terus enakan sebelah sana legaan ya. Itu ruang sidang. Ya, terus Bang. Ya, duduk Madilanya duduk Madila. Duduk. Dengan nomor perkara 905. Ya, silakan. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Madilanya duduk. Sini. Wape. Wape mana ya? Ya udah, Bang Wape. Bang Wape. Dengan nomor perkara 758 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Rambutnya kemana-mana ini. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 905 PDTG. Kadila. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kadila, gimana kabarnya? Ya, gimana deh rasanya? Nggak karu-karuan aja ini. Kenapa Kak? Mungkin agak sedikit deg-degan atau gimana gitu? Dalam sidang perdana. Nomor antrian Ya C4 iyalah dengan nomor namanya baru perkara pertama kali didoain aja lah semuanya berjalan baik. 50 Ya 8 sesuai PDTG. ya, Silakan masuk ke ruang sidang 3. aja gitu, amin. Insyaallah yang terbaik aja ini. Ya sedih lah, apalah intinya rasanya nggak enak rasanya ini gitu, tapinya Tuhan juga yang ngasih di tanggal 13 ini, jadi ya dijalanin Dengan nomor perkara 700. Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga 8 gitu. PDTG. Silakan Kemarin juga masuk habis ke ketemu ruang sama sidang 3. Mas Indra gitu, tapi semuanya ya udah kita jalani, habis ketemu sama anak-anak juga, anak-anak sama Mas Doki. Tapi Apa? Enggak, kalau ucapan emang dari main dia udah tahu, udah ingat gitu. Cuma ya aku cuma kita bisa bercandain aja intinya berdua gitu. Nomor antrian 10. Silakan menuju pos layanan. udah komunikasi sama Hah? Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, nggak persiapan apa udah biasa kok. Ya ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. Nomor antrian 4. Silakan menuju loket kasir. Harus fight sendiri gimana sih Bang? Ya udah dijalanin aja, kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya,
Mas Bekti nggak bisa datang gitu. Jadinya ya udah. Nomor antrian C4 dengan nomor Ntar aja sidang dulu ya. Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga gitu. Kemarin juga ketemu sama Mas. Ya, Kadila seperti apa nih mungkin tadi di ruang sidang? Alhamdulillah berjalan lancar, semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mas Bukti. Ya udah sih semuanya lancar, nggak ada masalah gitu. Tadi agendanya apa aja? Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu. Insya Allah tanggal itu lagi ya Bang, datang lagi. Udah komunikasi. Apa Mas tadi 27 itu? Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, gimana persiapan apa udah biasa kok. Gak ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini baru sidang pertama. Tadi sudah dilangsungkan mediasi. Udah dijalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak. Mas Bukti bisa datang. Laporan hasil mediasi. nomor antrian C4 dengan nomor Ntar aja sidang. Mungkin itu sih. Apalagi? Udah. Ya berarti Kira-kira nanti sampai berapa kali sidang? Enggak, jadi intinya kita pengen prosesnya cepat. Makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi. Jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Ya enggak ada, enggak mengganggu, malah ini mempercepat. Karena aku kuasanya Bekti, jadi udah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga, apa yang diambil keputusan Kadila dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang ya? Ya, keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua, bukan kesepakatan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Mas Bekti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bekti bisa ketemu sama anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Dia mah kali ini aku kayak Mas Bekti kemarin juga nanya selanjutnya mau gimana ya, jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya, memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Mbak kayaknya kesana sedih banget nih. Ya, Apa yang bikin terharu? mana ada sih orang cerai nggak sedih, kali ini juga Sedih banget lah ini. Apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Gimana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun, Bu. Sama ya, Pak. Terus Ya, udah Dila tadi pagi udah Bekti ngucapin, dia udah ngucapin lewat video karena kan nggak bisa lewat WA, tadi video mau ngasih buket, katanya dia bilang mau nggak nih apa buketnya, ya ntar ya Pak lihat waktunya, aku bilang gitu. Bercanda-bercanda aja. Masih mau rayain bareng nggak Mbak sama Mas Bekti? Hah? Lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh kayaknya, nggak bisa. Aku juga nggak belum nanya-nanya dia jadwalnya apa, cuma bilang tadi malam sama anak-anak hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya. Sama Bang Bekti juga. Iya. Happy, anak-anak happy banget dengan bapaknya, jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup, kemarin cukup lumayan lama juga. Itu yang paling penting. Anak-anak yang nggak, ya biar nggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bekti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya. Kayak kemarin juga kita ngomongin, walaupun Bunda sama ayah nggak sama-sama lagi, kita Daphne Abel tetap
komunikasi ya sama bunda sama ayah. Ya kan udah. Ada tadi. Itu jadi tadi udah jelasan kesepakatannya memang ada beberapa hal tidak bisa dilaksanakan. Tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga terbukti tetap sepakat untuk melakukan secara bersama. Itu yang paling penting. Bahwa yang lain itu privat itu tidak Apabila ataupun tidak datang Pak Bukti atas kesepakatan bersama juga Iya, kali ya emang karena emang pas kemarin ditanyain tanggal ini memang Mas Bukti nggak bisa datang. Ya udah emang sepakat gitu. Kemarin kan juga mempertanyakan lagi Mas Bukti, aku bilang gitu jawabannya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang. Nanti kalaupun Allah berkehendak lain, kita lihat lagi nanti. Doain yang terbaik lah ya. Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kadila? Di ulang tahun ini apa harapannya apa? Ya semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Allah, anak-anak juga sehat semuanya, gitu intinya sih. Amin lah. Artinya udah tidak tinggal bareng ke rumah lagi ya? Nah, itu kemana aja loh? Iya, emang nggak maksudnya emang udah nggak ada obrolan lagi gitu. Enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya, udah ya. Terima Bang. Ya, masih ya. Terima kasih. Oke, Bang. Taruh kabar-kabar hati-hati. Ada di sini. Alhamdulillah. Naon di. Nggak ada, ucapan aja. Asap mobil orang tuh. Udah dong, udah. Yuk, udah ya. Sidang perdana katanya sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret, seperti apa Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya. Itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya datang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu, sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Berarti itu ada mediasi nggak datang juga Mas Bukti? Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Berarti sudah mantap bercerai ya? Ya untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bukti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bukti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bukti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bukti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bukti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bukti untuk mempertahankan rumah tangga, apakah tadi kata Tendi kan Mas Bukti nggak mau sebenarnya? Oh iya. Apa? Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu
ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin kalau dari sosmed Ya, duluan yang upload. iya betul. Ya udahlah itu keputusannya dia, itu serah dia mau. Ya sih kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih menghargai mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam, ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu, tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Sedila ya? Iya, belum. Karena terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, terpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Seperti mungkin permasalahan tersebut sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa? Ini aja belum pisah tapi udah ketemunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu itu. Anak-anak mempertanyakan juga Mas Bukti udah pisah juga dari. Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bukti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bukti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Ya. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali yang bisa by phone itu? Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat jatuh itu sakit di rumah di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak ingat sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bukti sakit, memang Bukti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutamanya, karena kan Bukti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bukti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bukti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bukti nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bukti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bukti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bukti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bukti nggak pakai handphone. Mas tadi Bukti menyampaikan terkait rumah Pondok Cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian untuk ya
akan dibagi dua tuh untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan Kita udah 2019. Katanya dari sebelum Mas Bekti sakit. Benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada pengajuan Sampai akhirnya triggernya tuh sekarang ini gitu. pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Oh, apa namanya? Pada saat kita sepakat itu, pokoknya intinya Ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ininya menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur itu maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu. Gimana tadi kan berharap Ramadan ya pengen. insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama kayak negara kayak gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa ganti ya Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh ini memang belum karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya, jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya gitu. kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Tapi terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah itu di schedule dulu lah ya, mungkin saat ini mau beresin dulu, yang sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa nggak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya belum naik pesawat. Ini aku loncat dikit aja udah tung gitu. Apa lo loncat-loncat? Ada loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Senayan. Ya enggak gitu juga Bu. Loncat lah, gimana sih lo? Dimarahin. Berarti boleh update sedikit tentang ini operasi mata kan baru operasi mata kiri ya? Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi memang udah bisa mikir. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan berarti. Jadi misalnya kayak wajah-wajah kalian nih hidungnya tuh nggak ada gitu yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Pakai masker ya. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini elo gitu kayak gitu. Jadi kalau yang kiri, kalau yang kanan ini udah masih tutup selaput gitu. Kenapa ada selaput ya? tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas ya. Sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup kayak dalam air. Kalau dalam air buka mata. Ya, betul. Jadi blur banget. Blur banget. Tapi siluet-siluetnya kelihatan. Ya. Yang siluetnya bentuknya gini. Ya. Cantik ganteng ini nggak kelihatan. Tidak terlihat, percuma Bu. Yang kanan, kalau yang kiri ya. Jeleknya. Baiknya. Nggak ada hidungnya nih tuh. Itu Bu. Ada lubangnya Mas? Ada Bu. Nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Nggak apa-apa teh ini. April cek ulang lagi ini. Nanti kalau misalnya ini udah sehat, semuanya badan sehat ya, semuanya fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini operasi ya, selaput ini diambil mungkin ya, pokoknya operasi
mudah-mudahan bisa normal seperti ini gitu. Mungkin dari TNI sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Bekti? Buat siapa pertanyaannya? TNI. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, TNI kabar. Ya itu kaget banget lah gitu, kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat Bekti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita, Bekti datang terus hanya sekilas sedikit Bekti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila ya, berceritalah dan segala lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Terbukti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu belum sampai ke situ mungkin, iya belum sampai ke situ. Nanti aja karena prosesnya juga masih nanti, iya. Kak Bekti kan ngelihat Kadila kan waktu Kak Bekti sakit mengurus gitu, itu gimana sih setelah akhirnya berpisah gitu? Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan ya keputusannya Allah lah, itu seperti apa yang untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya, betul, ya kan betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku malah bersyukur ya, abaikan, malah bersyukur banget apa yang pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa, sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti-berhenti itu. Cerita sama Tini aku nangis, sama siapa yang mungkin mendekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan mungkin masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bekti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan terbaik buat Bekti dan terutama juga buat Dila gitu. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bekti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik di luarnya aja sih. Gitu. Yang bikin kuat apa sih Bekti ini? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya sakit lagi. Maaf tadi. Beneran. Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesek ini. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Mas dong buat anak-anak sampai udah seminggu kan. Oh iya betul. Untuk Abel, Daphne Abel. Ayah, mohon maaf yang besar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu. Tapi setelah ini jangan khawatir, ayah pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sholatnya jangan lupa, sayang ayah bunda ya. Oke.
Dengan nomor perkara 917 PDTJ. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kita ini persiapan. Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 911 PDTJ. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Tahu dia. Dari postur badannya kayak gimana juga. Luar biasa, Cak. Indah banget ya. Kadila gimana persiapannya Kadila? Doain aja, ini nggak tahu deg-degan juga sebenarnya. Kadila bertepatan hari ini ulang tahun gimana Kak? Indah ya, ya Allah rasanya. Mana sih ruangannya nih? Jalannya keluar. Mbak, lu jatuh loh, Mbak. Di sini Di sini Dil. Aduh, udah dong. Ntar aja di sidangnya. Karena di sidang. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Terus. Ya, terus enakan sebelah sana legan ya. Itu ruang sidang. Ya, terus Bang. Ya, Bang. Duduk Manilanya, duduk Manila. Duduk. Dengan nomor perkara 905. Ya, silakan. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Manilanya duduk. Sini. Wape. Wape mana ya? Bang Wape. C4 dengan nomor perkara 758 PDTJ. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Rambutnya kemana-mana ini. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 905 PDTJ. Kadila. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kadila, gimana kabarnya? Rusak loh. Ya, gimana deh rasanya? Nggak karu-karuan aja ini. Kenapa Kak? Mungkin agak sedikit deg-degan atau gimana gitu? Dalam sidang perdana. Nomor antrian Ya C4 dengan nomor namanya baru perkara pertama kali gituin aja lah semuanya berjalan baik 50 ya sesuai 8 PDTJ. apa ya, Silakan masuk ke ruang sidang 3. aja gitu amin insyaallah yang terbaik aja ini ya sedih lah apalah intinya rasanya nggak enak rasanya ini gitu tapinya Tuhan juga yang ngasih di tanggal 13 ini jadi ya dijalanin dengan nomor perkara 700 ya iyalah masa dinikmati ya nggak juga 8 gitu. PDTJ. Silakan Kemarin juga masuk habis ke ketemu ruang sama sidang 3. Mas Indra gitu tapi semuanya ya udah kita jalani habis ketemu sama anak-anak juga anak-anak sama Mas Lutfi Tapi apa? Ah enggak, kalau ucapan emang dari main dia udah tahu, udah ingat gitu. Cuma ya aku cuma kita bercandain aja intinya berdua gitu. Nomor antrian 10. Silakan menuju pos layanan. Udah komunikasi. Hah? Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, malah persiapan apa udah biasa kok. Ya ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. Walaupun harus Nomor sendiri gitu Kak, antrian kan 4. memang Silakan katanya menuju tidak loket akan kasir. harus fight sendiri gimana sih Kak? Ya udah dijalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak Mas Bekti
meeting nggak bisa datang gitu jadinya Nomor antrian C4 dengan nomor Ntar aja sidang dulu ya. Ya iyalah masa dinikmati ya nggak juga gitu. Kemarin juga ketemu sama Ya, Kadila seperti apa nih mungkin tadi di ruang sidang? Alhamdulillah berjalan lancar, semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mas Bukti. Ya udah sih semuanya lancar, nggak ada masalah gitu. Tadi agendanya apa aja? Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu. Insya Allah tanggal itu lagi ya Bang datang lagi. Komunikasi. Apa Mas tadi 27 itu? Sidang aja belum nanya sidang. Ya, persiapan apa udah biasa kok. Nggak ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini baru sidang pertama. Tadi sudah dilangsungkan mediasi, Jadi jalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak Mas Bukti bisa datang. laporan hasil mediasi. nomor antrian C4 dengan nomor Ntar aja sidang. Mungkin itu sih yang bisa disampaikan. Apalagi? Udah. Ya berarti Kira-kira nanti sampai berapa kali sidang? Enggak, jadi intinya kita pengen prosesnya cepat. Makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi, jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Bang, Bukti kan kayaknya nggak akan menghadirkan Ya nggak ada, nggak malah ini mempercepat. Kan aku kuasanya Bekti, jadi udah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga, apa yang diambil keputusan Kadila dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang ya? Ya, keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua bukan kesepakatan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Mas Bukti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bukti bisa ketemu sama anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Dia mah kali ini aku kayak Mas Bukti kemarin juga nanya selanjutnya mau gimana ya jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Mbak kayaknya kesana sedih banget nih. Ya, Apa yang bikin terharu? karena ada si orang cerai nggak sedih, kali ini juga Sedih aneh. banget lah intinya. Apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Gimana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun Bu. Sama ya Pak. Terus Bang, udah tadi pagi Bekti ngucapin, dia udah ngucapin lewat video karena kan nggak bisa lewat WA tadi video mau ngasih buket katanya dia bilang mau nggak nih apa buketnya ya ntar ya Pak lihat waktunya aku bilang gitu bercanda aja. Masih mau rayain bareng nggak Mbak sama Mas Bukti? Hah? Lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh kayaknya nggak bisa. Aku juga nggak belum nanya-nanya dia jadwalnya apa, cuma bilang tadi malam sama anak-anak hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya. Sama Bang Bukti juga. Iya. Happy, anak-anak happy banget dengan bapaknya, jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup kemarin cukup lumayan lama juga. Itu yang paling penting. Anak-anak yang nggak ya biar nggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bukti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya. Kayak kemarin juga kita ngomongin walaupun aku bunda sama ayah nggak sama-sama lagi, kita Daphne Abel tetap
komunikasi ya sama bunda sama ayah. Ya Kan udah Ada sampai. tadi. itu jadi tadi udah jelas kesepakatannya memang ada beberapa hal tidak bisa dilaksanakan. Tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga nanti tetap sepakat untuk melakukan secara bersama. Itu yang paling penting. Kalau yang lain itu bersama kita tidak bisa. Apabila artinya ini tidak datang Pak Bukti atas kesepakatan bersama juga kali ya emang karena emang pas kemarin ditanyain tanggal segini memang Mas Bukti nggak bisa dan ya udah emang sepakat gitu. Kemarin kan juga mempertanyakan lagi Mas Bukti, aku bilang gitu jawabannya ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang. Nanti kalaupun Allah berkehendak lain kita lihat lagi nanti. Mbak doain yang terbaik lah ya. Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kak Dila? Di ulang tahun ini apa harapannya apa? Ya semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Murah Allah, rezeki. anak-anak juga sehat semuanya gitu intinya sih. Amin lah. Gitu. Artinya udah tidak tinggal bareng ke rumah lagi ya? Nah, Emang itu udah kemana teman aja juga. lo? Iya, Pertanyaannya. emang enggak maksudnya emang udah nggak ada obrolan lagi gitu. Enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya, udah ya. Udah, terima Bang. Ya, makasih ya. Terima kasih. Oke, Bang. Kabar-kabar hati-hati. Kalau dia di sini. Oh, gila. Namun dik. Gak ada, ucapan aja. Masuk mobil orang tuh. Udah dong, udah. Ya, udah ya. Sidang perdana katanya sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret seperti apa Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya. Itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya dari untuk persidangan itu terakhir itu gitu sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Kalian tuh ada mediasi nggak datang juga Mas Bukti? Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Sudah mantap bercerai ya. Ya untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena maaf kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bukti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin. Oh kenapa nih ada kejadian begini orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bukti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bukti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang gitu. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bukti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bukti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bukti untuk mempertahankan rumah tangga, apakah tadi kata Tendi kan Mas Bukti nggak mau sebenarnya Oh ya. apa Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku
itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu, jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu, tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin kalau dari sosmed ya duluan yang unfollow. Iya betul, ya udahlah itu keputusannya dia, itu serah dia mau. Ya sih kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi ya jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh, karena kan kasihan. Aku sih menghargai mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali, satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu loh. Kalaupun bisa nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam. Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu, tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Sadila ya? Iya belum. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, terpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Mungkin permasalahan tersebut sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila, namun di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu, anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Mana? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa ini aja belum pisah tapi udah ketemunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu gitu. Anak-anak mempertanyakan juga Pak Bukti udah pisah juga dari. Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bukti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bukti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Ya. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali yang bisa by phone itu? Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar, nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bukti sakit, memang Bukti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutamanya, karena kan Bukti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bukti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bukti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Buktinya pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bukti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bukti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bukti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bukti nggak pakai handphone dulu. Mas tadi Kak Bukti terkait rumah Pondok Cabe yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian
untuk akan dibagi dua untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan kita udah 2019. Katanya dari sebelum Mas Bekti sakit. Bener nggak sih Mas? 2019 sudah ada pengajuan. Sampai akhirnya triggernya tuh sekarang ini gitu. Pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ini yang menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur itu maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu, gimana? Tadi kan berharap Ramadan pengen. Ya insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama negara gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh ini memang belum karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya, jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Kalau terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah itu di schedule dulu lah ya, mungkin nanti ini mau beresin yang sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa gak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya, belum naik pesawat. Ini aku loncat dikit aja udah tung gitu. Apa lo loncat-loncat? Ada loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Senayan. Ya enggak gitu juga, Bu. Loncat-loncat lah. Gimana sih lo? Dimarahin. Berarti boleh update sedikit tentang ini operasi mata kan baru operasi mata kiri ya? Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi memang udah bisa mikir. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan berarti. Jadi misalnya kayak wajah-wajah kalian nih hidungnya tuh nggak ada gitu, yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Pakai masker ya. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini elo gitu, kayak gitu. Jadi kalau yang kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Kenapa ada selaput ya? tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas di sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup dalam air. Kalau dalam air buka mata. Betul. Jadi blur banget. Blur banget. Tapi siluet-siluetnya kelihatan. Yang siluetnya bentuknya gini. Ya. Cantik ganteng ini nggak kelihatan. Tidak terlihat, percuma Bu. Yang kanan, kalau yang kiri jeleknya. Baiknya. Nggak ada hidungnya nih tuh. Bu. Ada lubangnya Mas? Ada Bu. Nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Nggak apa-apa teh ini. April cek ulang lagi ini. Nanti kalau misalnya ini udah sehat, semuanya badan sehat, jasmani, fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini operasi kayak selaput ini diambil mungkin ya, pokoknya operasi
mudah-mudahan bisa normal seperti ini gitu. Mungkin dari TNI sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Bekti ini, Beb? Buat siapa pertanyaannya? TNI. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, TNI kalau Ya itu kaget banget lah gitu, kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat Bekti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita. Bekti datang terus hanya sekilas sedikit Bekti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila ya, berceritalah dan segala yang sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Terbukti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu belum sampai ke situ mungkin, iya belum sampai ke situ. Nanti aja karena prosesnya juga masih nanti, iya. Kak Bekti kan ngelihat Kadila kan waktu Kak Bekti sakit mengurus gitu, itu gimana sih setelah akhirnya kok berpisah gitu? Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan ya keputusannya Allah lah, itu seperti apa yang untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya, ya kan betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku malah bersyukur ya. abaikan, malah bersyukur banget aku pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa, sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti itu. Cerita sama Tini aku nangis sama siapa yang mungkin mendekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan mungkin masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bekti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan yang terbaik buat Bekti dan terutama juga buat Dila gitu. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bekti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik, di luarnya aja sih. Yang bikin kuat apa sih Bekti ini? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya sakit lagi. Apa tadi? Beneran? Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesek. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Oh. Sakit dong buat anak-anak sampai udah seminggu kan. Oh iya betul. Untuk Abel, Daphne, Abel. Ayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu. Tapi setelah ini jangan khawatir, ayah pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne, Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sholatnya jangan lupa, sayang ayah bunda ya. Oke. Sana aja.
PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Ditanya persiapan. Nomor antrian B3 dengan nomor lengkap 911 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Oh, tahu dia. Dari postur badannya kayaknya. Indah banget ya. Kadila gimana persiapannya Kadila? Doain aja, ini nggak tahu deg-degan juga sebenarnya. Kadila bertepatan hari ini ulang tahun gimana Kak? Indah ya Allah rasanya. Mana sih ruangannya nih? Jalannya kemana? Mbak, lu jatuh loh Mbak. Di sini dia sini dia. Aduh, udah dong. Ntar aja di sidangnya. Ini deh, ntar aja. Karena di sidang. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Terus. Ya, terus enakan sebelah sana legaan ya. Itu ruang sidang. Ya, terus Bang, Ya. Duduk Manilanya duduk Manila. Duduk. Dengan nomor perkara 905. Ya, silakan. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Manilanya duduk. Sini. Wope. Wope mana ya? Bang Wope. Dengan nomor perkara 578 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Rambutnya kemana-mana ini. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 905 PDTG. Kadila. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kadila, gimana kabarnya? Rusak loh. Ya, gimana deh rasanya? Nggak karuan aja ini. Kenapa Kak? Mungkin agak sedikit mendengar atau gimana gitu? Dalam sidang perdana. Nomor antrian C4 dengan nomor namanya baru perkara pertama kali didoain aja lah semuanya berjalan baik. Kurang tidur juga. 700. Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga 8 gitu. PDTG. Silakan Kemarin juga masuk habis ke ketemu ruang sama sidang 3. Mas Indra gitu, tapi semuanya ya udah kita jalani, habis ketemu sama anak-anak juga, anak-anak sama Mas Lutfi. Tapi Apa? Enggak, kalau ucapan emang dari main dia udah tahu, udah ingat gitu. Cuma ya aku cuma kita bisa ada bercandain aja intinya berdua gitu. Nomor antrian 10. Silakan menuju pos layanan. udah komunikasi sama Hah? Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, malah persiapan apa udah biasa kok. Ya ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. Walaupun harus Nomor sendiri gitu, Kak, antrian kan 4. memang Silakan tidak menuju akan loket kasir. harus fight sendiri gimana sih Kak? Ya udah dijalanin aja, kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya. Enggak Mas Bekti nggak bisa datang gitu. Jadinya ya udah. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara. Udah kan? ntar aja sidang Sidang dulu ya. Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga gitu. Kemarin juga habis ketemu sama Mas ya Kadila seperti apa nih mungkin
tadi di ruang sidang? Alhamdulillah berjalan lancar semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mas Bukti. Ya udah sih semuanya lancar. Nggak ada masalah gitu. Tadi agendanya apa aja? Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu. Insya Allah tanggal itu lagi ya Bang datang lagi. Udah komunikasi apa? Hah? Apa Mas tadi 27 itu? Sidang aja belum nanya sidang. Ya, persiapan apa udah biasa kok. Nggak ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini baru sidang pertama. Tadi sudah dilangsungkan mediasi, akhirnya Jalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak Mas Bukti bisa datang. laporan hasil mediasi. Mungkin itu sih. Apalagi? Udah. Ya berarti Kira-kira nanti sampai berapa kali sidang? Enggak, jadi intinya kita pengen prosesnya cepat. Makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi. Jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Ya enggak, gue malah ini mempercepat. Karena aku kuasanya Bekti, jadi udah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga, apa yang diambil keputusan Terdila, dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang ya? Ya keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua bukan kesepakatan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Mas Bukti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bukti bisa ketemu sama anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Dia mah kali ini aku kayak Mas Bukti kemarin juga nanya selanjutnya mau gimana ya jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Mbak kayaknya kesana sedih banget nih. Ya, Apa yang bikin terharu? Mana ada sih orang cerai nggak sedih, kali ini juga Sedih banget lah apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Gimana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun Bu. Sama ya Pak. Terus Bang, dari poin kesepakatan Bang. Udah tadi pagi dia udah ngucapin lewat video karena kan nggak bisa lewat WA, tadi video mau ngasih buket katanya, dia bilang mau nggak nih apa buketnya ya ntar ya Pak lihat waktunya, aku bilang gitu bercanda aja. Masih mau rayain bareng nggak Mbak sama Mas Bukti? Hah? Lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh kayaknya, nggak bisa. Aku juga belum nanya-nanya dia jadwalnya apa, cuma bilang tadi malam sama anak-anak hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya. Sama Bang Bekti juga. Iya. Happy, anak-anak happy banget dengan bapaknya, jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup, kemarin cukup lumayan lama juga. Itu yang paling penting. Anak-anak yang nggak ya biar nggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bukti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya. Kayak kemarin juga kita ngomongin walaupun aku Bunda sama ayah nggak sama-sama lagi, kita Daphne Abel tetap komunikasi ya sama Bunda sama ayah. Ada kesepakatan nggak sih buat ya kan udah ada itu jadi tadi udah jelaskan kesepakatannya memang ada beberapa hal tidak bisa dirahasiakan, tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga nanti tetap sepakat untuk mengasuh anak secara bersama. Itu yang paling penting. Bahwa yang lain itu privat juga tidak bisa.
Apabila artinya ini tidak datang Bang Bukti akan ada kesepakatan bersama juga Iya, kali ya emang, baik-baik. karena emang pas kemarin ditanyain tanggal segini memang Mas Bukti nggak bisa nyasar. Ya udah emang sepakat gitu. Kemarin kan juga mempertanyakan lagi Mas Bukti, aku bilang gitu jawabannya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang. Nanti kalaupun Allah berkehendak lain, kita lihat lagi nanti. Mbak doain yang terbaik lah ya. Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kak Dila? Di ulang tahun ini apa harapannya apa? Ya, semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Murah Allah, rezeki. anak-anak juga sehat semuanya, gitu intinya sih. Oke. Amin lah. Gitu. Artinya udah tidak tinggal sebarang ke rumah lagi ya? Nah, itu kemana aja loh? Pertanyaannya. Iya, emang nggak, maksudnya emang udah nggak ada obrolan lagi gitu. Enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya, oke ya. Oke, Bang. Ya, Mas ya. Terima kasih. Oke, Bang. Oh, dia di sini. Oh, gila. Namun dik. Gak ada, ucapan aja. Masuk mobil orang tuh. Udah dong, udah. Ya, udah ya. Sidang perdana katanya sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret seperti apa Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya. Itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Padahal itu ada mediasi nggak datang juga Mas Bukti. Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Sudah mantap bercerai ya. Ya untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bukti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bukti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bukti di saatnya lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang gitu. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bukti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bukti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bukti untuk mempertahankan rumah tangga, apakah tadi kata Dendi kan Mas Bukti nggak mau sebenarnya Oh iya. apa Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja.
kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin kalau dari sosmed Ya, bilang duluan yang unfollow gimana? iya betul. Ya udahlah, itu keputusannya dia, itu terserah dia mau. Ya sih, kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi ya jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih menghargai mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam. Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu, tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Dila ya? Iya, belum. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah apa ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, terpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Berarti mungkin permasalahan tersebut sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun apa namanya di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Mana? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa ini aja belum pisah tapi udah temunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu gitu. Anak-anak mempertanyakan juga Mas Bukti udah pisah juga jadi. Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bukti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bukti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Ya. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali yang bisa by phone itu? Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah apa di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bukti sakit, memang Bukti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutamanya, karena kan Bukti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh aktif. Di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bukti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bukti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Buktinya pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bukti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bukti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bukti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bukti nggak pakai handphone. Mas tadi Bukti menyampaikan terkait rumah pondok cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian ya akan dibagi 2 untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bukti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bukti? Kan kita udah 2019. Katanya dari sebelum Mas Bukti sakit. Benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada pengajuan. Sampai akhirnya triggernya tuh sekarang ini gitu. Pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Oh,
apa namanya pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ini yang menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur itu maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu. Gimana? Tadi kan berharap Ramadan pengen. Ya, insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama negara gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa ya Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh ini memang belum karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya. Jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya gitu. kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Kalau terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah itu di schedule dulu lah ya. Mungkin saat ini mau beresin dulu, yang sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa gak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya, belum naik pesawat. Ini aku loncat dikit aja udah turun gitu. Apa lo loncat-loncat? Ada loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Senayan. Ya enggak gitu juga, Bu. Loncat-loncat lah. Gimana sih lo? Dimarahin. Berarti boleh update sedikit tentang ini operasi mata kan baru operasi mata kiri ya? Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi memang udah bisa mikir. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan berarti. Jadi misalnya kayak wajah-wajah kalian ini hidungnya tuh nggak ada gitu, yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Pakai masker ya. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini elo gitu, kayak gitu. Jadi kalau yang kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Kenapa ada selaput ya? tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas di sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup kayak dalam air. Kalau dalam air buka mata. Betul. Jadi blur banget. Blur banget. Tapi siluet-siluetnya kelihatan. Yang siluetnya bentuknya gini. Ya. Cantik ganteng ini nggak kelihatan. Tidak terlihat, percuma Bu. Yang kanan, kalau yang kiri Jeleknya. Baiknya. Nggak ada hidungnya nih tuh. Bu. Ada lubangnya Mas? Ada Bu. Nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Nggak apa-apa teh ini. April cek ulang lagi ini. Nanti kalau misalnya ini udah sehat, semuanya badan sehat, jasmani, fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini operasi. Kayak selaput ini diambil mungkin ya, pokoknya operasi, mudah-mudahan bisa normal seperti ini gitu. Mungkin dari TNI sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Bukti? Buat siapa pertanyaannya? TNI. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, TNI Ya itu kaget banget lah gitu, kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan, atau juga
penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat bukti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita, bukti datang terus hanya sekilas sedikit bukti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila ya, berceritalah dan segala lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Terbukti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu belum sampai ke situ mungkin, iya belum sampai ke situ. Nanti aja, karena prosesnya juga masih nanti, iya. Kak Bukti kan ngelihat Kadila kan waktu Kak Bukti sakit mengurus gitu, itu gimana sih setelah akhirnya berpisah gitu? Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan ya keputusannya Allah lah, itu seperti apa yang untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya, ya kan betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku malah bersyukur ya. abaikan, malah bersyukur banget aku pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa, sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti itu. Cerita sama Tini aku nangis, sama siapa yang mungkin teman dekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan kita masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bukti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan terbaik buat Bukti dan terutama juga buat Dila gitu. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bukti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik di luarnya aja sih. Yang bikin kuat apa sih Bukti ini? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya sakit lagi. Apa tadi? Beneran? Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesek. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Terakhir dong buat anak-anak sampai udah seminggu kan. Oh iya betul. Untuk Abel, Daphne, Abel. Ayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu, tapi setelah ini jangan khawatir, ayah pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne, Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sholatnya jangan lupa, sayang ayah bunda ya. Oke. Dengan nomor perkara 917. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kita ini persiapan.
Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 911 silakan masuk ke ruang sidang 2. Dari postur badannya ya. Memang luar biasa, Cal. Indah banget ya. Kadila gimana persiapannya Kadila? Doain aja, ini nggak tahu deg-degan juga sebenarnya. Kadila bertepatan hari ini ulang tahun gimana Kak? Indah ya, ya Allah rasanya. Mana di ruangannya nih? Jalannya kemana? Mbak, lu jatuh loh Mbak. Di sini dia. Aduh, udah dong. Ntar aja di sidangnya. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Terus. Ya, terus enakan sebelah sana legaan ya. Di ruang sidang. Ya, terus Bang. Ya, duduk Madilanya duduk Madila. Duduk. Dengan nomor perkara 905. Ya, silakan. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Madilanya duduk. Sini. Wape. Wape mana ya? Bang Wape. C4 dengan nomor perkara 758 PDT. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Rambutnya kemana-mana ini. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 905 PDTG. Kadila. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kadila, gimana kabarnya? Rusak loh. Ya, gimana deh rasanya? Nggak karu-karuan aja ini. Kenapa Kak? Mungkin agak sedikit mendengar atau gimana gitu? Mendalam sidang perdana. Nomor antrian C4 dengan nomor namanya baru perkara pertama kali gitu aja lah semuanya berjalan baik 50 ya, sesuai 8 PDTG. ya, Silakan masuk ke ruang sidang 3. aja gitu, ambil yang terbaik aja ini. Ya sedih lah, apalah intinya rasanya nggak enak misalnya ini gitu, tapinya Tuhan juga yang ngasih di tanggal 13 ini, jadi ya dijalanin ini lagi. Dengan nomor perkara 700 Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga 8 gitu. PDTG. Silakan Kemarin juga masuk habis ke ketemu ruang sama sidang 3. Mas Indra gitu, tapi semuanya ya udah kita jalani, habis ketemu sama anak-anak juga, anak-anak sama Mas Luki. Tapi Apa? Enggak, kalau ucapan emang dari main dia udah tahu, udah ingat gitu. Cuma ya aku cuma kita bisa ada bercandain aja intinya berdua gitu. Nomor antrian 10. Silakan menuju pos layanan. Udah komunikasi. Hah? Sidang hari ini dan Sidang aja belum lo nanya sidang. Gimana Ya, persiapan apa udah biasa kok. Ya ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. Nomor antrian 4. Silakan menuju loket kasir. Harus fight sendiri gimana sih? Ya udah dijalanin aja, kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya. Enggak Mas Bekti nggak bisa datang gitu. Jadinya ya udah. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara. Udah kan? ntar aja sidang. Sidang dulu ya. Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga gitu. Kemarin juga habis ketemu sama Mas Ya, Kadila seperti apa nih mungkin? udah
tadi di ruang sidang? Alhamdulillah berjalan lancar semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mas Bukti. Ya udah sih semuanya lancar, nggak ada masalah gitu. Tadi agendanya apa aja? Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu. Insya Allah tanggal itu lagi ya Bang, datang lagi. Komunikasi Apa maksudnya di 27 itu? Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, persiapan apa udah biasa kok. Gak ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini baru sidang pertama. Tadi sudah dilangsungkan mediasi, akhirnya Emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak Mas Bukti bisa datang. laporan hasil mediasi. Mungkin itu sih. Apa lagi? Udah. Ya berarti Kira-kira nanti sampai berapa kali sidang? Enggak, jadi intinya kita pengen prosesnya cepat. Makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi. Jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Ya enggak ada, enggak mengganggu, malah ini mempercepat. Karena aku kuasanya Bekti, jadi udah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga, apa yang diambil keputusan Kedila, dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang ya? Ya, keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua, bukan kesepakatan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Mas Bukti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bukti bisa ketemu sama anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Dia mah kali ini aku kayak Mas Bukti kemarin juga nanya selanjutnya mau gimana ya, jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya, memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Mbak kayaknya kesannya sedih banget nih. Ya, Apa yang bikin terharu? mana ada sih orang cerai nggak sedih, kali ini juga aneh. Banget Apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Gimana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun Bu. Sama ya Pak. Terus Bang, udah tadi pagi dia udah ngucapin lewat video karena kan nggak bisa lewat WA, tadi video mau ngasih buket katanya, dia bilang mau nggak nih apa buketnya ya ntar ya Pak, lihat waktunya, aku bilang gitu, bercanda aja. Masih mau rayain bareng nggak Mbak sama Mas Bukti? Hah? Lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh, kayaknya nggak bisa. Aku juga nggak belum nanya-nanya dia jadwalnya apa, cuma bilang tadi malam sama anak-anak hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya. Sama Bang Bekti juga. Iya. Happy, anak-anak happy banget dengan bapaknya, jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup, kemarin cukup lumayan lama juga. Itu yang paling penting. Anak-anak yang nggak ya biar nggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bukti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya. Kayak kemarin juga kita ngomongin, walaupun Bunda sama ayah nggak sama-sama lagi, kita Daphne Abel tetap komunikasi ya sama Bunda sama ayah. Ya kan udah itu jadi tadi udah jelas kesepakatannya memang ada beberapa hal tidak bisa dirahasiakan, tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga nanti tetap sepakat untuk mengasuh anak secara bersama. Itu yang paling penting. Kalau yang lain itu privat juga tidak bisa.
Apabila artinya ini tidak datang Bang Bukti atas kesepakatan bersama juga kali ya Bang. Karena emang pas kemarin ditanyain tanggal ini memang Mas Bukti nggak bisa datang. Ya udah emang sepakat gitu. Kemarin kan juga mempertanyakan lagi Mas Bukti, aku bilang gitu jawabannya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang. Nanti kalaupun Allah berkehendak lain, kita lihat lagi nanti. Baik, doain yang terbaik lah ya. Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kadila? Di ulang tahun ini apa harapannya apa? Ya, semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Allah, anak-anak juga sehat semuanya, gitu intinya sih. Amin lah. Gitu. Artinya udah tidak tinggal bareng ke rumah lagi ya? Nah, itu kemana aja loh pertanyaannya. Iya, emang nggak, maksudnya emang udah nggak ada obrolan-obrolan lagi gitu? Enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya, oke ya. Terima kasih Bang. Ya, masih ya. Terima kasih. Oke Bang. Taruh kabar-kabar, hati-hati. Oh, dia di sini. Gila. Nangun dik. Nggak ada, ucapan aja. Asap mobil orang tuh. Udah dong, udah ya. Sidang perdana katanya sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret, seperti apa Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya, itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu, sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Padahal itu ada mediasi nggak datang juga Mas Bukti. Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Berarti sudah mantap bercerai ya? Ya, untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena maaf, kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bukti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bukti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bukti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bukti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bukti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bukti untuk mempertahankan rumah tangga, apakah tadi kata Tendi kan Mas Bukti nggak mau sebenarnya Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata putusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu, atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja.
kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin yang follow dari sosmed Ya, bilang duluan yang unfollow gimana? iya betul. Ya udahlah, itu keputusannya dia, itu terserah dia mau. Ya sih, kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih ngehargain mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam. Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu, tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Nadila ya? Iya, belum. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah apa ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, terpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Seperti mungkin permasalahan tersebut sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun apa namanya di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Kemana? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa? Ini aja belum pisah tapi udah ketemunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu gitu. Anak-anak mempertanyakan juga Mas Abukti udah pisah juga dari. Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bekti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bekti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Ya. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali sama by phone itu? Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bekti sakit, memang Bekti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutama ya, karena kan Bekti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bekti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bekti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bekti nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bekti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bekti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bekti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bekti nggak pakai handphone dulu. Mas tadi Kalau menyampaikan terkait rumah pondok cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian ya akan dibagi 2 untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan kita udah 2019. Katanya dari sebelum Mas Bekti sakit. Benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada pengajuan. Sampai akhirnya triggernya tuh sekarang ini gitu. Pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Oh,
apa namanya pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ininya menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur itu maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu. Gimana tadi kan berharap Ramadan pengen? Ya, insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama kayak negara kayak gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh ini memang belum karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya. Jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya gitu. kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Kalau terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah itu di schedule dulu lah ya, mungkin saat ini mau beresin dulu, yang sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa gak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya, belum naik pesawat. Ini aku loncat dikit aja udah tung gitu. Apa lo loncat? Ada loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Senayan. Ya enggak gitu juga, Bu. Loncat lah. Gimana sih lo? Dimarahin. Berarti boleh update sedikit tentang ini operasi mata kan baru operasi mata kiri ya? Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi memang udah bisa mikir. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan berarti. Jadi misalnya wajah-wajah kalian ini hidungnya tuh nggak ada gitu, yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Pakai masker ya. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini elo gitu, kayak gitu. Jadi kalau yang kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Entah kenapa ada selaput ya. tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas di sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup kayak dalam air. Kalau dalam air buka mata. Betul. Jadi blur banget. Blur banget. Tapi siluetnya kelihatan. Ya. Yang siluetnya bentuknya gini. Ya. Cantik ganteng ini nggak kelihatan. Tidak terlihat, percuma Bu. Yang kanan, kalau yang kiri kelihatan. Jeleknya. Baiknya. Nggak ada hidungnya nih tuh. Bu. Ada lubangnya Mas? Ada Bu. Nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Nggak apa-apa teh ini. April cek ulang lagi ini. Nanti kalau misalnya ini udah sehat, semuanya badan sehat ya, semuanya fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini operasi. Kayak slap ini nih diambil mungkin ya, pokoknya operasi, mudah-mudahan bisa normal seperti ini gitu. Mungkin dari TNI sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Indra? Buat siapa pertanyaannya? TNI. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, TNI kalau. Ya itu kaget banget lah gitu, kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan, atau juga
penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi. Dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat bukti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita, bukti datang terus hanya sekilas sedikit bukti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila ya, berceritalah dan segala lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Terbukti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu belum sampai ke situ mungkin, iya belum sampai ke situ. Nanti aja, karena prosesnya juga masih nanti, iya. Kak Bukti kan ngelihat Kadila kan waktu Kak Bukti sakit mengurus gitu, itu gimana sih setelah akhirnya berpisah gitu? Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan ya keputusannya Allah lah, itu seperti apa yang untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya kan betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku abaikan, malah bersyukur banget aku pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa, sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti itu. Cerita sama Tini aku nangis, sama siapa yang mungkin mendekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan mungkin masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bukti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan terbaik buat Bukti dan terutama juga buat Dila gitu. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bukti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik, di luarnya aja sih. Yang bikin kuat apa sih Bukti ini? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya sakit lagi. Maaf tadi. Beneran. Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesek. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Sakit dong buat anak-anak sampai udah seminggu kan. Oh iya betul. Untuk Abel, Daphne Abel. Ayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu, tapi setelah ini jangan khawatir, ayah pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sekolahnya jangan lupa sayang ayah bunda ya. Oke. Dengan nomor perkara 917 PDTB, silakan masuk ke ruang sidang 2. Kita ini persiapan.
Nomor antrian B3 dengan nomor pelanggaran 911 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Dari postur badannya kayak Indah banget ya. Kadila gimana persiapannya Kadila? Doain aja, ini nggak tahu deg-degan juga sebenarnya. Kadila bertepatan hari ini ulang tahun gimana Kak? Indah ya Allah rasanya. Mana sih ruangannya nih? Jalannya kemana? Mbak, lu jatuh loh Mbak. Di sini dia sini dia. Aduh, udah dong. Ntar aja di sidangnya. Dulu deh, ntar aja. Di sidang. Ntar ya. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Terus. Ya, terus enakan sebelah sana lega ya. Itu ruang sidang. Ya, terus Bang. Ya. Duduk Badilanya duduk Badila. Duduk. Dengan nomor perkara 905. Ya, silakan. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Badilanya duduk. Sini. Wape. Wape mana ya? Bang Wape. Bang Wape. 4 dengan nomor perkara 758 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Wape. Itu di antara kepala kita. Rambutnya kemana-mana ini. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 905 PDTG. Kadila. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kadila, gimana kabarnya hari ini? Ya, gimana deh rasanya? Nggak karu-karuan aja ini. Kenapa Kak? Mungkin agak sedikit deg-degan atau gimana gitu? Menjalani sidang perdana. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara pertama kali doain aja lah semuanya berjalan baik. 50 Ya, 8 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. aja gitu, amin. Insyaallah yang terbaik aja ini. Ya sedih lah, apalah intinya rasanya nggak enak misalnya ini gitu, tapinya Tuhan juga yang ngasih di tanggal 13 ini, jadi ya dijalanin dengan nomor perkara 700. Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga gitu. PDTG. Silakan juga masuk habis ke ketemu ruang sama sidang 3. Mas Indra gitu, tapi semuanya ya udah kita jalani, habis ketemu sama anak-anak juga, anak-anak sama Mas Bukti. Tapi apa? Enggak, kalau ucapan emang dari main dia udah tahu, udah ingat gitu. Cuma ya aku cuma kita bisa ada bercandain aja intinya berdua gitu. Nomor antrian 10. Silakan menuju pos layanan. Udah komunikasi. Hah? Sidang hari ini dan Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, malah persiapan apa udah biasa kok. Ya ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. Nomor antrian 4. Silakan menuju loket kasir. Harus fight sendiri gimana sih? Ya udah dijalanin aja, kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya. Enggak Mas Bukti nggak bisa datang gitu. Jadinya ya udah. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara. Udah kan? ntar aja sidang. Sidang dulu ya. Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga gitu. Sekarang juga Cek udah. Ya Kadila seperti apa nih mungkin
tadi di ruang sidang? Alhamdulillah berjalan lancar, semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mas Bukti. Ya udah sih semuanya lancar, nggak ada masalah. Gitu. Tadi agendanya apa aja? Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu. Insya Allah tanggal itu lagi ya Bang, datang lagi. Udah komunikasi apa? Hah? Apa Mas tadi 27 itu? Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, persiapan apa udah biasa kok. Gak ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini baru sidang pertama. Tadi sudah dilangsungkan mediasi. Jadi jalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak seperti bisa datang. Laporan hasil mediasi. Mungkin itu sih. Apalagi? Udah. Ya berarti. Kira-kira nanti sampai berapa kali sidang? Enggak, jadi intinya kita pengen prosesnya cepat. Makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi. Jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Ya nggak ganggu, malah ini mempercepat. Karena aku kuasanya Bekti, jadi udah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga, apa yang diambil keputusan Kedila dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang ya? Ya keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua, bukan kesepakatan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Mas Bukti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bukti bisa ketemu sama anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Dia mah kali ini aku kayak Mas Bukti kemarin juga nanya selanjutnya mau gimana ya, jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya, memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Mbak kayaknya kesannya sedih banget nih. Ya, Apa yang bikin terharu? Mana ada sih orang cerai nggak sedih, kali ini juga banget lah intinya. Apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Gimana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun Bu. Sama ya Pak. Terus Bang, udah tadi pagi dia udah ngucapin lewat video karena kan nggak bisa lewat WA, tadi video mau ngasih buket, katanya dia bilang mau nggak nih apa buketnya, ya ntar ya Pak lihat waktunya, aku bilang gitu. Bercanda aja. Masih mau nanyain bareng nggak Mbak sama Mas Bukti? Hah? Lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh kayaknya, nggak bisa. Aku juga belum nanya-nanya dia jadwalnya apa, cuma bilang tadi malam sama anak-anak hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya. Sama Bang Bekti juga. Iya. Happy, anak-anak happy banget dengan bapaknya, jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup, kemarin cukup lumayan lama juga. Itu yang paling penting. Anak-anak yang nggak, ya biar nggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bukti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya. Kayak kemarin juga kita ngomongin, walaupun aku Bunda sama ayah nggak sama-sama lagi, kita Daphne Abel tetap komunikasi ya sama Bunda sama ayah. Ya kan udah. Ada itu jadi tadi udah jelasan kesepakatannya memang ada beberapa hal tidak bisa dirahasiakan. Tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga nanti tetap sepakat untuk mengasuh anaknya secara bersama. Itu yang paling penting. Bahwa yang lain itu privat juga tidak bisa.
Apabila apapun tidak datang Bang Bukti akan kesepakatan bersama juga Iya, kali ya emang karena emang pas kemarin ditanyain tanggal ini memang Mas Bukti nggak bisa datang. Ya udah emang sepakat gitu. Kemarin kan juga mempertanyakan lagi Mas Bukti, aku bilang gitu jawabannya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang. Nanti kalaupun Allah berkehendak lain, kita lihat lagi nanti. Mbak doain yang terbaik lah ya. Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kak Dila? Di ulang tahun ini apa harapannya apa? Ya, semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Allah, anak-anak juga sehat semuanya, gitu intinya sih. Amin lah. Gitu. Artinya udah tidak tinggal bareng ke rumah lagi ya? Nah, itu kemana aja loh? Iya, emang nggak maksudnya emang udah nggak ada obrolan lagi gitu. Enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya, oke ya. Oke, Bang. Ya, makasih ya. Terima kasih. Oke, Bang. Taruh kabar-kabar hati-hati. Kalau dia di sini. Alila. Naon dik. Gak ada, ucapan aja. Masuk mobil orang tuh. Udah dong, udah. Yuk, udah ya. Sidang perdana katanya sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret seperti apa, Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya. Itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu, sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Kemarin tuh ada mediasi nggak datang juga Mas Bukti. Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Berarti sudah mantap bercerai ya? Ya, untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bukti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bukti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai keputusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bukti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang gitu. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bukti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bukti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bukti untuk mempertahankan rumah tangga, apakah tadi kata Tendi kan Mas Bukti nggak mau sebenarnya Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja.
kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin unfollow dari sosmed? Ya, Bilang duluan yang unfollow gimana? iya betul. Ya udahlah, itu keputusannya dia, itu serah dia mau. Ya sih, kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi ya jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih menghargai mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam. Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu, tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Nadila ya? Iya, belum. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah apa ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok, itu akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, terpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Berarti mungkin permasalahan tersebut sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun apa namanya di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Mana? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa ini aja belum pisah tapi udah temunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu gitu. Anak-anak Ya, seminggu. mempertanyakan juga Pak Bukti udah pisah juga jadi. Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bekti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bekti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali yang bisa by phone itu? Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bekti sakit, memang Bekti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutamanya, karena kan Bekti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bekti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bekti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bekti nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bekti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bekti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bekti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bekti nggak pakai handphone. Mas tadi Kalau menyampaikan terkait rumah pondok cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian ya akan dibagi 2 itu untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan kita udah dari 2019. Katanya dari sebelum Mas Bekti sakit. Benar nggak sih? 2019 sudah ada pengajuan. Sampai akhirnya triggernya tuh sekarang ini gitu. Pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Oh,
apa namanya pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ini yang menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur itu maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu, gimana? Tadi kan berharap Ramadan ya pengen. insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama kayak negara kayak gitu ya resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh ini memang belum karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya, jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya gitu. kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Kalau terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah itu di schedule dulu lah ya, mungkin saat ini Mau beresin yang sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa gak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya belum naik pesawat. Ini aku loncat dikit aja udah tung gitu. Apa lo loncat-loncat? Ada loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Senayan. Ya enggak gitu juga Bu. Nggak usah loncat-loncat lah, gimana sih lo? Dimarahin. Berarti boleh update sedikit tentang ini operasi mata kan Oke. baru operasi mata kiri ya? Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi memang Udah bisa mikir. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan berarti. Jadi misalnya kayak wajah-wajah kalian ini hidungnya tuh nggak ada gitu, yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Pakai masker ya. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini elo gitu kayak gitu. Jadi kalau yang kiri, kalau kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Kenapa ada selaput ya? tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas ya. Sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup dalam air. Kalau dalam air buka mata. Ya, betul. Jadi Jadi blur banget. Blur banget. Tapi siluet-siluetnya kelihatan. Ya. Yang siluetnya bentuknya gini. Ya. Cantik ganteng ini nggak kelihatan. Tidak terlihat, percuma Bu. Yang kanan, kalau yang kiri, ya. Jeleknya. Baiknya. Nggak ada hidungnya nih tuh. Bu. Ada lubangnya Mas? Ada Bu. Nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Nggak apa-apa teh ini. April cek ulang lagi ini. Nanti kalau misalnya ini udah sehat, semuanya badan sehat ya, semuanya fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini operasi. Kayak selaput ini diambil mungkin ya, pokoknya operasi. Mudah-mudahan bisa normal seperti ini gitu. Mungkin dari TNI sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Bukti? Buat siapa pertanyaannya? TNI. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, TNI kabar. Ya itu kaget banget lah gitu. Kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga
penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat bukti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita, Bekti datang terus hanya sekilas sedikit Bekti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila ya, berceritalah dan lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Terbukti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu belum sampai ke situ mungkin, iya belum sampai ke situ. Nanti aja, karena prosesnya juga masih nanti, iya. Kak Bekti kan ngelihat Kadila kan waktu Kak Bekti sakit mengurus gitu, itu gimana sih setelah akhirnya berpisah gitu? Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan ya keputusannya Allah lah, itu seperti apa yang untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya kan betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku malah bersyukur ya, abaikan, malah bersyukur banget apa yang pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa, sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti-berhenti itu. Cerita amat ini aku nangis sama siapa yang mungkin mendekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan mungkin masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bekti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan terbaik buat Bekti dan terutama juga buat Dila gitu. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bekti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik di luarnya aja sih. Yang bikin kuat apa sih Bekti ini? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya sakit lagi. Maaf tadi. Beneran. Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blestek ini. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Terakhir dong buat anak-anak sampai udah seminggu kan. Oh iya betul. Untuk Abel, Daphne, Abel. Ayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu. Tapi setelah ini jangan khawatir, saya pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne, Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, kalau jangan lupa sayang ayah bunda ya. Oke. Dengan nomor perkara 917 PDTB, silakan masuk ke ruang sidang 2. Kita ini persiapan.
Silakan masuk ke ruang sidang 2. Dari postur badannya ya. Indah banget ya. Kadila gimana persiapannya Kadila? Doain aja, ini nggak tahu deg-degan juga sebenarnya. Kadila bertepatan hari ini ulang tahun gimana Kak? Indah ya, ya Allah rasanya. Mana sih ruangannya nih? Jalannya kemana? Mbak, lu jatuh loh Mbak. Di sini dia sini dia. Aduh, udah dong. Ntar aja di sidangnya. Dulu deh, ntar aja. Karena di sidang. Ntar ya. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Terus. Ya, terus enakan sebelah sana legan ya. Itu ruang sidang. Ya, terus Bang. Ya, Bang. Duduk, Mbak Nilanya duduk, Mbak Nila. Duduk. Dengan nomor perkara 905. Ya, silakan. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Mbak Nilanya duduk. Sini. Wape. Wape mana ya? Bang Wape. Dengan nomor perkara 558 PDT. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Rambutnya kemana-mana ini. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 905 PDTG. Kadila. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kadila, gimana kabarnya hari ini? Ya, gimana deh rasanya? Nggak karu-karuan aja ini. Kenapa Kak? Mungkin agak sedikit deg-degan atau gimana gitu? Menjalani sidang perdana. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara pertama kali didoain aja lah semuanya berjalan baik. 50 Ya, sesuai 8 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. aja gitu, alhamdulillah. Insyaallah yang terbaik aja ini. Ya sedih lah, apalah intinya rasanya nggak enak rasanya ini gitu, tapinya Tuhan juga yang ngasih di tanggal 13 ini, jadi ya dijalanin dengan nomor perkara kurang tidur 700. Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga gitu. PDTG. Silakan juga masuk habis ke ketemu ruang sama sidang 3. Mas Indra gitu, tapi semuanya ya udah kita jalani, habis ketemu sama anak-anak juga, anak-anak sama Mas Lutfi. Tapi apa? Enggak, kalau ucapan emang dari main dia udah tahu, udah ingat gitu. Cuma ya aku cuma kita bisa ada bercandain aja intinya berdua gitu. Nomor antrian 10. Silakan menuju pos layanan. Udah komunikasi. Hah? Sidang hari ini dan sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, malah persiapan apa udah biasa kok. Ya ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. Walaupun harus Nomor sendiri gitu, Kak, antrian kan 4. Silakan menuju loket kasir. harus fight sendiri gimana sih Kak? Ya udah dijalanin aja, kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya. Enggak Mas Bekti nggak bisa datang gitu. Jadinya ya udah. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara. Udah kan? Ntar aja sidang dulu ya. Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga gitu. Sekarang juga habis ketemu sama Mas. Ya, Kadila seperti apa nih mungkin tadi di ruang sidang? Alhamdulillah berjalan lancar, semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mas Bukti. Ya udah sih semuanya lancar. Nggak ada masalah gitu. Tadi agendanya apa aja?
Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu. Insya Allah tanggal itu lagi ya Bang, datang lagi. Udah komunikasi apa? Hah? Apa Mas tadi 27 itu? Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, persiapan apa udah biasa kok. Nggak ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini baru sidang pertama. Tadi sudah dilangsungkan mediasi, akhirnya Jalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak seperti nanti dilakukan tanggal 27 untuk laporan hasil mediasi. Kita mungkin mungkin itu sih Apa lagi? Udah. Ya berarti Kira-kira nanti sampai berapa kali sidang? Enggak, jadi intinya kita pengen prosesnya cepat. Makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi, jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Ya enggak, gue malah ini mempercepat. Kan aku kuasanya Bekti, jadi udah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga, apa yang diambil keputusan Kadila, dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang ya? Ya, keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua, bukan kesepakatan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Mas Bekti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bekti bisa ketemu sama anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Dia mah kali ini aku kayak Mas Bekti kemarin juga nanya selanjutnya mau gimana ya, jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya, memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Mbak kayaknya kesana sedih banget nih. Ya, Apa yang bikin terharu? Karena ada si orang cerai nggak sedih, kali ini juga sedih banget lah apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Gimana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun Bu. Sama ya Pak. Terus Bang, dari poin kesepakatan Bang. Udah tadi pagi dia udah ngucapin lewat video karena kan nggak bisa lewat WA, tadi video mau ngasih buket, katanya dia bilang mau nggak nih apa buketnya, ya ntar ya Pak lihat waktunya, aku bilang gitu. Bercanda aja. Masih mau rayain bareng nggak Mbak sama Mas Bekti? Hah? Lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh kayaknya, nggak bisa. Aku juga belum nanya-nanya dia jadwalnya apa, cuma bilang tadi malam sama anak-anak hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya. Sama Bang Bekti juga. Iya. Happy, anak-anak happy banget dengan bapaknya, jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup, kemarin cukup lumayan lama juga. Itu yang paling penting. Anak-anak yang nggak ya biar nggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bekti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya. Kayak kemarin juga kita ngomongin, walaupun aku Bunda sama ayah nggak sama-sama lagi, kita Daphne Abel tetap komunikasi ya sama Bunda sama ayah. Ya kan udah ada itu jadi tadi udah jelas kesepakatannya memang ada beberapa hal yang tidak bisa dirahasiakan. Tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga nanti tetap sepakat untuk mengasuh anak secara bersama. Itu yang paling penting. Bahwa yang lain itu Apabila tidak datang Bang Bekti ada kesepakatan bersama juga kali ya Bang Bekti. Karena emang pas kemarin ditanyain tanggal ini memang Mas Bekti nggak bisa datang. Ya udah emang sepakat gitu. Kemarin kan juga mempertanyakan lagi Mas Bekti, aku bilang gitu jawabannya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang.
walaupun Allah berkehendak lain, kita lihat lagi nanti. Baik, doain yang terbaik lah ya. Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kadila? Di ulang tahun ini apa harapannya apa? Ya, semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Murah Allah, rezeki. anak-anak juga sehat semuanya, gitu intinya sih. Oke. Amin lah. Gitu. Artinya udah tidak tinggal sebarang ke rumah lagi ya? Nah, itu kemana aja lo? Pertanyaannya. Iya, emang nggak, maksudnya emang udah nggak ada obrolan lagi gitu. Enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya, oke ya. Oke, terima kasih Bang. Ya, makasih ya. Terima kasih. Ya, Bang. Kalau dia di sini. Oh, gila. Namun dik. Gak ada, ucapan aja. Offset mobil orang tuh. Udah dong, udah. Ya, udah ya. Sidang perdana katanya sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret, seperti apa Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya. Itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu, sepertinya gitu. Jadi untuk proses-proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Padahal itu ada mediasi nggak datang juga Mas Bekti. Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Sudah mantap bercerai ya. Ya, untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bekti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bekti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bekti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang gitu. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bekti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bekti untuk mempertahankan rumah tangga, apakah tadi kata Tendi kan Mas Bekti nggak mau sebenarnya ya. Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu, atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin kalau dari sosmed ya, iya betul. Ya udahlah, itu keputusannya dia, itu serah dia mau. Ya sih, kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan
dengan konfliknya mereka gitu. Jadi jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih menghargai mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu loh. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam. Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu. Tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Kadila ya? Iya, belum. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, terpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Seperti mungkin permasalahan tersebut sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Mana? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa ini aja belum pisah tapi udah temunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu gitu. Anak-anak mempertanyakan juga Mas Bukti udah pisah juga jadi. Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bukti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bukti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Ya. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali yang bisa by phone itu? Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bukti sakit, memang Bukti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutamanya, karena kan Bukti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh aktif. Di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bukti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bukti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Buktinya pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bukti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bukti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bukti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bukti nggak pakai handphone dulu. Mas tadi Bukti terkait rumah Pondok Cabe yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian akan dibagi dua untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bukti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bukti? Kan kita udah 2019. Katanya dari sebelum Mas Bukti sakit. Benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada pengajuan sampai akhirnya triggernya tuh sekarang ini gitu. Pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ini yang menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka.
Dapur tuh maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu. Gimana? Tadi kan berharap Ramadan Ya, pengen. insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama negara gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana, Mas? Sejauh ini memang belum, karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya. Jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya gitu. kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Kalau terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah itu di schedule dulu lah ya. Mungkin saat ini mau beresin yang sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa gak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya, belum naik pesawat. Ini aku loncat dikit aja udah tung gitu. Apa lo loncat-loncat? Ada loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Senayan. Ya enggak gitu juga, Bu. Loncat-loncat lah. Gimana sih lo? Dimarahin. Berarti boleh update sedikit tentang ini operasi mata kan baru operasi mata kiri ya? Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi memang udah bisa mikir. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan berarti. Jadi misalnya kayak wajah-wajah kalian ini hidungnya tuh nggak ada gitu, yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Pakai masker ya. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini elo gitu, kayak gitu. Jadi kalau yang kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Kenapa ada selaput ya? tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas di sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup dalam air. Kalau dalam air buka mata. Betul. Jadi blur banget. Blur banget. Tapi siluet-siluetnya kelihatan. Yang siluetnya bentuknya gini. Ya. Cantik ganteng ini nggak kelihatan. Tidak terlihat, percuma Bu. Yang kanan, kalau yang kiri Jeleknya. Baiknya. Nggak ada hidungnya nih tuh. Bu. Ada lubangnya, Mas? Ada Bu. Nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Nggak apa-apa teh ini. April cek ulang lagi ini. Nanti kalau misalnya ini udah sehat, semuanya badan sehat ya, semuanya fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini operasi. Kayak selaput ini diambil mungkin ya, pokoknya operasi, mudah-mudahan bisa normal seperti ini gitu. Mungkin dari TNI sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas ini? Buat siapa pertanyaannya? TNI. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, TNI Ya itu kaget banget lah gitu, kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku
waktu itu juga sekilas sempat Bekti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita. Bekti datang terus hanya sekilas sedikit Bekti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila ya, berceritalah dan lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Terbukti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu belum sampai ke situ mungkin, iya belum sampai ke situ. Nanti aja, karena prosesnya juga masih nanti, iya. Kak Bekti kan ngelihat Kadila kan waktu Kak Bekti sakit mengurus gitu, itu gimana sih setelah akhirnya berpisah gitu? Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan ya keputusannya Allah lah, itu seperti apa yang untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama pokoknya, Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya kan betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku malah bersyukur ya. abaikan, malah bersyukur banget apa yang pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa, sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti itu. Cerita sama Tini aku nangis, sama siapa yang mungkin mendekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan mungkin masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bekti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan yang terbaik buat Bekti dan terutama juga buat Dila gitu. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bekti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik, di luarnya aja sih. Yang bikin kuat apa sih ini? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya sakit lagi. Apa tadi? Beneran? Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesek. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Sakit dong buat anak-anak sampai udah seminggu kan. Oh iya betul. Untuk Abel, Daphne, Abel. Ayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu. Tapi setelah ini jangan khawatir, ayah pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne, Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sholatnya jangan lupa, sayang ayah bunda ya. Oke. Dengan nomor perkara 917. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kita ini persiapan. Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 911.
Silakan masuk ke ruang sidang 2. Oh, tahu dia. Dari postur badannya ya. Memang luar biasa, Cal. Indah banget ya. Kadila gimana persiapannya Kadila? Doain aja, ini nggak tahu deg-degan juga sebenarnya. Kadila bertepatan hari ini ulang tahun gimana Kak? Indah ya, ya Allah rasanya. Mana sih ruangannya nih? Jalannya kemana? Mbak, lu jatuh loh Mbak. Di sini dia sini dia. Aduh, udah dong. Ntar aja di sidang ya. Ntar di sidang. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Terus. Ya, terus enakan sebelah sana legaan ya. Ini ruang sidang. Ya, terus Bang. Ya, duduk Madilanya duduk Madila. Duduk. Dengan nomor perkara 905. Ya, situ dah. Silakan. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Madilanya duduk. Sini. Wape. Wape mana ya? Bang Wape. C4 dengan nomor perkara 758 PDT. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Rambutnya kemana-mana ini. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 905 PDTG. Kadila. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kadila, gimana kabarnya? Rusak loh. Ya, gimana deh rasanya? Nggak karu-karuan aja ini. Kenapa Kak? Mungkin agak sedikit mendengar atau gimana gitu dalam sidang perdana? Nomor antrian C4 dengan nomor namanya baru perkara pertama kali gitu aja lah semuanya berjalan baik 50 ya, sesuai 8 PDTG. ya, Silakan masuk ke ruang sidang 3. aja gitu, amin. Insyaallah yang terbaik aja ini. Ya sedih lah, apalah intinya rasanya nggak enak misalnya ini gitu, tapinya Tuhan juga yang ngasih di tanggal 13 ini, jadi ya dijalanin ini lagi. Dengan nomor perkara 700 Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga 8 gitu. PDTG. Silakan Kemarin juga masuk habis ke ketemu ruang sama sidang 3. Mas Indra gitu, tapi semuanya ya udah kita jalani, habis ketemu sama anak-anak juga, anak-anak sama Mas Luki. Tapi Apa? Enggak, kalau ucapan emang dari main dia udah tahu, udah ingat gitu. Cuma ya aku cuma kita bisa ada bercandain aja intinya berdua gitu. Nomor antrian 10. Silakan menuju pos layanan. udah komunikasi. Hah? Sidang hari ini dan Sidang aja belum lo nanya sidang. Gimana? Ya, nggak persiapan apa udah biasa kok. Ya ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. Nomor antrian 4. Silakan menuju loket kasir. Harus fight sendiri gimana sih? Ya udah dijalanin aja, kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya. Enggak Mas Bekti nggak bisa datang gitu. Jadinya ya udah. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara. Udah kan? Ntar aja sidang. Sidang dulu ya. Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga gitu. Kemarin juga Cek ketemu udah. sama Mas Ya, Kadila seperti apa nih mungkin tadi di ruang sidang? Alhamdulillah berjalan lancar semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mas Bukti. Ya udah sih semuanya lancar. Nggak ada masalah gitu. Tadi agendanya apa aja? Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu.
Insya Allah tanggal 7 lagi ya Bang, datang lagi. Udah komunikasi? Apa masih di 27 itu? Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, persiapan apa udah biasa kok. Gak ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini baru sidang pertama. Tadi sudah dilangsungkan mediasi, akhirnya Jalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak seperti bisa datang. laporan hasil mediasi. Mungkin itu sih yang bisa disampaikan. Apa lagi? Udah. Ya berarti Kira-kira nanti sampai berapa kali sidang? Enggak, jadi intinya kita pengen prosesnya cepat. Makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi, jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Ya enggak mengganggu, malah ini mempercepat. Karena aku kuasanya Bekti, jadi udah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga, apa yang diambil keputusan Kedila dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang ya? Ya, keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua, bukan kesepakatan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Mas Bekti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bekti bisa ketemu sama anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Dia mah kali ini aku kayak Mas Bekti kemarin juga nanya selanjutnya mau gimana ya, jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya, memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Mbak kayaknya kesannya sedih banget nih. Ya, Apa yang bikin terharu? mana ada sih orang cerai nggak sedih, kali ini juga Sedih aneh. banget lah intinya. Apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Gimana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun Bu. Sama ya Pak. Terus Ya, udah tadi Dila pagi udah Bekti ngucapin, dia udah ngucapin lewat video karena kan nggak bisa lewat WA, tadi video mau ngasih buket katanya, dia bilang mau nggak nih apa buketnya ya ntar ya Pak, lihat waktunya, aku bilang gitu, bercanda aja. Masih mau rayain bareng nggak Mbak sama Mas Bekti? Hah? lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh, kayaknya nggak bisa. Aku juga nggak belum nanya-nanya dia jadwalnya apa, cuma bilang tadi malam sama anak-anak hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya. Sama Bang Bekti juga. Iya. Happy, anak-anak happy banget dengan bapaknya, jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup, kemarin cukup lumayan lama juga. Itu yang paling penting. Anak-anak yang nggak, ya biar nggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bekti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya. Kayak kemarin juga kita ngomongin, walaupun Bunda sama ayah nggak sama-sama lagi, kita Daphne Abel tetap komunikasi ya sama Bunda sama ayah. Ya kan udah. Ada tadi. Itu jadi tadi udah jelasan kesepakatannya memang ada beberapa hal tidak bisa dirahasiakan. Tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga nanti tetap sepakat untuk melakukan secara bersama. Itu yang paling penting. Kalau yang lain itu privat juga tidak Mbak Dila tidak datangan Bang Bekti apa kesepakatan bersama juga Iya, kali ya Bang? karena emang pas kemarin ditanyain tanggal ini memang Mas Bekti nggak bisa datang. Ya udah emang sepakat gitu. Kemarin kan juga mempertanyakan lagi Mas Bekti, aku bilang gitu jawabannya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang. Nanti
kalaupun Allah berkehendak lain kita lihat lagi nanti. Doain yang terbaik lah ya. Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kak Dila? Di ulang tahun ini apa harapannya apa? Ya, semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Allah, anak-anak juga sehat semuanya, gitu intinya sih. Amin lah. Gitu. Artinya udah tidak tinggal bareng ke rumah lagi ya? Nah, itu kemana aja loh? Pertanyaannya. Iya, emang nggak, maksudnya emang udah nggak ada obrolan-obrolan lagi gitu? Enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya, oke ya. Oke bang. Ya, masih ya. Terima kasih. Oke bang. Ada kabar-kabar hati-hati. Kalau dia di sini. Alila. Namun dik. Ada ucapan aja. Offset mobil orang tuh. Udah dong, udah. Ya, udah ya. Sidang perdana katanya sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret, seperti apa Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya, itu lawyer aku juga Milano, untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu, sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Kalian tuh ada mediasi nggak datang juga Mas Bekti? Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Berarti sudah mantap bercerai ya? Ya, untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bekti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bekti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bekti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bekti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bekti untuk mempertahankan rumah tangga, apakah tadi kata Tendi kan Mas Bekti nggak mau sebenarnya misalnya Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu, atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin ada follow dari sosmed? Ya, Duluan yang unfollow gimana? iya betul. Ya udahlah, itu keputusannya dia, itu serah dia mau. Ya sih, kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan
konfliknya mereka gitu. Jadi jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih menghargai mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu loh. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam. Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu. Tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Nadila ya? Iya, belum. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, terpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Seperti mungkin permasalahan tersebut sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Kemana? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa ini aja belum pisah tapi udah ketemunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu gitu. Anak-anak mempertanyakan juga Mas Bekti udah pisah juga dari. Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bekti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bekti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Ya. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali sama by phone itu? Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat jatuh itu sakit di rumah di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar. Nah itu mungkin entah teleponnya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bekti sakit, memang Bekti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutama ya, karena kan Bekti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bekti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bekti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bekti nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bekti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bekti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bekti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bekti nggak pakai handphone dulu. Mas tadi Kalau menyampaikan terkait rumah pondok cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian ya akan dibagi 2 untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan kita udah 2019. Katanya dari sebelum Mas Bekti sakit. Benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada pengajuan. Sampai akhirnya triggernya tuh sekarang ini gitu. Pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka
Dapur tuh maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu. Gimana tadi kan berharap Ramadan pengen? Ya, insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama kayak negara kayak gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa dan ya Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh ini memang belum karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya. Jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya gitu. kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya dulu. Kalau terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah itu di schedule dulu lah ya. Mungkin saat ini mau beresin dulu, yang sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa gak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya, belum naik pesawat. Ini aku loncat dikit aja udah tung gitu. Apa lo loncat? Ada loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Senayan. Ya enggak gitu juga, Bu. Loncat lah. Gimana sih lo? Dimarahin. Berarti boleh update sedikit tentang ini operasi mata kan baru operasi mata kiri ya? Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi memang udah bisa mikir. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan berarti. Jadi misalnya wajah-wajah kalian ini hidungnya tuh nggak ada gitu yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Masker, pakai masker ya. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini elo gitu kayak gitu. Jadi kalau yang kiri, kalau kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Nah, kenapa ada selaput ya? tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas di sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup kayak dalam air. Kalau dalam air buka mata. Ya, betul. Jadi blur banget. Blur banget. Tapi siluetnya kelihatan. Ya. Yang siluetnya bentuknya gini. Ya. Cantik ganteng ini nggak kelihatan. Tidak terlihat, percuma Bu. Yang kanan, kalau yang kiri kelihatan. Jeleknya. Baiknya. Nggak ada hidungnya nih tuh. Bu. Ada lubangnya Mas? Ada Bu. Nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Nggak apa-apa teh ini. April cek ulang lagi ini. Nanti kalau misalnya ini udah sehat, semuanya badan sehat ya, semuanya fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini operasi. Kayak selaput ini diambil mungkin ya, pokoknya operasi, mudah-mudahan bisa normal seperti ini gitu. Mungkin dari TNI sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Bukti? Buat siapa pertanyaannya? TNI. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, TNI kalau. Ya itu kaget banget lah gitu, kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku
waktu itu juga sekilas sempat bukti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita, bukti datang terus hanya sekilas sedikit bukti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila ya, berceritalah dan lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Terbukti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu belum sampai ke situ mungkin, iya belum sampai ke situ. Nanti aja, karena prosesnya juga masih nanti, iya. Kak Bukti kan ngelihat Kadila kan waktu Kak Bukti sakit mengurus gitu, itu gimana sih setelah akhirnya berpisah gitu? Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan ya keputusannya Allah lah, itu seperti apa yang untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya, betul, ya kan betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku malah bersyukur ya, abaikan, malah bersyukur banget aku pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa, sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti itu. Cerita sama Tini aku nangis, sama siapa yang mungkin mendekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan mungkin masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bukti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan terbaik buat Bukti dan terutama juga buat Dila gitu. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bukti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik, di luarnya aja sih. Yang bikin kuat apa sih Bukti ini? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya, sakit lagi. Maaf tadi. Beneran. Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesek ini. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Oh. Sakit dong buat anak-anak sampai udah seminggu kan. Oh iya betul. Untuk Abel, Daphne Abel. Ayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu, tapi setelah ini jangan khawatir, ayah pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sekolahnya jangan lupa sayang ayah bunda ya. Oke. Dengan nomor perkara 917 PDTJ, silakan masuk ke ruang sidang 2. Kita ini persiapan. Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 917 PDTJ, silakan masuk ke ruang
ruang sidang 2. Oh, tahu dia. Dari postur badannya. Iya. Memang tahu luar biasa Cal. Indah banget ya. Kadila gimana persiapannya Kadila? Doain aja, ini nggak tahu deg-degan juga sebenarnya. Kadila bertepatan hari ini ulang tahun gimana Kak? Indah ya Allah rasanya. Mana sih ruangannya nih? Jalannya kemana? Mbak, lu jatuh loh Mbak. Di sini dia sini dia. Aduh, udah dong. Ntar aja di sidang ya. Dulu deh, ntar aja. Karena di sidang. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Terus. Ya, terus enakan sebelah sana legaan ya. Itu ruang sidang. Ya, terus Bang. Ya. Duduk Mbak Nilanya, duduk Mbak Nila. Duduk. Dengan nomor perkara 905 Ya, silakan. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Mbak Nilanya duduk. Sini. Wape. Wape mana ya? Bang Wape. C4 dengan nomor perkara 558 PDT. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Rambutnya kemana-mana ini. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 905 PDTG. Kadila. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kadila, gimana kabarnya hari ini? Ya, gimana deh rasanya? Nggak karuan aja ini. Kenapa Kak? Mungkin agak sedikit mendengar atau gimana gitu? Menjalani sidang perdana. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara pertama kali doain aja lah semuanya berjalan baik. 50 Ya, sesuai 8 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. aja gitu, amin. Insyaallah yang terbaik aja ini. Ya sedih lah, apalah intinya rasanya nggak enak misalnya ini gitu, tapinya Tuhan juga yang ngasih di tanggal 13 ini, jadi ya dijalanin ini nanti. Dengan nomor perkara 700 Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga 8 gitu. PDTG. Silakan Kemarin juga masuk habis ke ketemu ruang sama sidang 3. Mas Indra gitu, tapi semuanya ya udah kita jalani, habis ketemu sama anak-anak juga, anak-anak sama Mas Luki. Tapi Apa? Enggak, kalau ucapan emang dari main dia udah tahu, udah ingat gitu. Cuma ya aku cuma kita bisa ada bercandain aja intinya berdua gitu. Nomor antrian 10. Silakan menuju pos layanan. Udah komunikasi. Hah? Sidang hari ini dan sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, persiapan apa udah biasa kok. Ya ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. Walaupun harus Nomor sendiri gitu, tapi antrian kan 4. memang Silakan tidak menuju akan loket mungkin kasir. harus fight sendiri gimana sih Nadi? Ya udah dijalanin aja, kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya. Enggak Mas Bekti nggak bisa datang gitu. Jadinya ya udah. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara. Udah kan? Ntar aja sidang. Sidang dulu ya. Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga gitu. Kemarin juga habis ketemu sama Mas. Ya Kadila seperti apa nih mungkin tadi di ruang sidang? Alhamdulillah berjalan lancar, semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mas Bukti. Ya udah sih semuanya lancar. Nggak ada masalah gitu. Tadi agendanya apa aja? Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu.
insya Allah tanggal itu lagi ya bang datang lagi. Udah komunikasi apa? Hah? Apa masih di 27 itu? Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, persiapan apa udah biasa kok. Nggak ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini baru sidang pertama. Tadi sudah dilangsungkan mediasi, akhirnya Jalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak seperti tanggal 27 untuk laporan hasil mediasi. Pada akhirnya kita mungkin mungkin itu sih. Apa lagi? Udah. Ya berarti Kira-kira nanti sampai berapa kali sidang? Enggak, jadi intinya kita pengen prosesnya cepat. Makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi, jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Bang, ini kan kayaknya nggak akan menghadirkan Ya nggak ada, nggak mengganggu, malah ini mempercepat. Karena aku kuasanya Bekti, jadi udah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga, apa yang diambil keputusan Kedila dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang ya? Ya, keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua, bukan kesepakatan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Mas Bekti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bekti bisa ketemu sama anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Dia mah kali ini aku kayak Mas Bekti kemarin juga nanya selanjutnya mau gimana ya, jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya, memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Mbak kayaknya kesannya sedih banget nih. Ya, Apa yang bikin terharu? mana ada sih orang cerai nggak sedih, kali ini nggak Sedih aneh. banget lah ini. Apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Mana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun Bu. Sama ya Pak. Terus Bang, udah tadi pagi dia udah ngucapin lewat video karena kan nggak bisa lewat WA, tadi video mau ngasih buket katanya, dia bilang mau nggak nih apa buketnya ya, ntar ya Pak lihat waktunya, aku bilang gitu. Bercanda aja. Masih mau rayain bareng nggak Mbak sama Mas Bekti? Hah? Lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh, kayaknya nggak bisa. Aku juga belum nanya-nanya dia jadwalnya apa, cuma bilang tadi malam sama anak-anak hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya. Sama Bang Bekti juga. Iya. Happy, anak-anak happy banget dengan bapaknya, jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup, kemarin cukup lumayan lama juga. Itu yang paling penting. Anak-anak yang nggak, ya biar nggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bekti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya. Kayak kemarin juga kita ngomongin, walaupun Bunda sama ayah nggak sama-sama lagi, kita Daphne Abel tetap komunikasi ya sama Bunda sama ayah. Ya kan udah. Ada itu jadi tadi udah jelaskan kesepakatannya memang ada beberapa hal tidak bisa dirahasiakan. Tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga nanti tetap sepakat untuk melakukan itu yang paling penting. Kalau yang lain itu Bagaimana artinya tidak datangan Bang Bekti atas kesepakatan bersama juga kali ya Bang? Karena emang pas kemarin ditanyain tanggal ini memang Mas Bekti nggak bisa datang. Ya udah emang sepakat gitu. Kemarin kan juga mempertanyakan lagi Mas Bekti, aku bilang gitu jawabannya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang. Nanti
kalaupun Allah berkehendak lain kita lihat lagi nanti. Baik, doain yang terbaik lah ya. Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kadila? Di ulang tahun ini apa harapannya apa? Ya, semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Allah, anak-anak juga sehat semuanya, gitu intinya sih. Amin lah. Gitu. Artinya udah tidak tinggal bareng ke rumah lagi ya? Nah, itu kemana aja loh? Pertanyaannya. Iya, emang nggak, maksudnya emang udah nggak ada obrolan lagi gitu? Enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya, udah ya. Terima kasih bang. Ya, masih ya. Terima kasih. Oke bang. Taruh kabar-kabar hati-hati. Oh, dia di sini. Kadila. Namun dik. Nggak ada, ucapan aja. Masuk mobil orang tuh. Udah dong, udah. Ya, udah ya. Sidang perdana katanya sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret seperti apa, Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya, itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Kalian tuh ada mediasi nggak datang juga Mas Bekti? Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Berarti sudah mantap bercerai ya? Ya, untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bekti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngehakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bekti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bekti di saatnya lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang. Karena sebetulnya perceraian ini Bekti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bekti untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan tadi kata Dendi kan Mas Bekti nggak mau sebenarnya. Oh iya. Apa? Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu, atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin kalau dari sosmed ya iya betul, ya udahlah itu keputusannya dia, itu serah dia mau. Ya sih, kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan
konfliknya mereka gitu. Jadi jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih menghargai mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam. Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu, tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Nadila ya? Iya, belum. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, terpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Berarti mungkin permasalahan tersebut sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Kemana? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa ini aja belum pisah tapi udah temunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu gitu. Anak-anak mempertanyakan juga Mas Bekti udah pisah juga jadi. Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bekti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bekti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Ya. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali bisa by phone itu. Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bekti sakit, memang Bekti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutamanya, karena kan Bekti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh aktif. Di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bekti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bekti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bekti nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bekti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bekti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bekti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bekti nggak pakai handphone dulu. Mas tadi Kalau menyampaikan terkait rumah pondok cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian ya akan dibagi 2 untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan kita udah dari 2019. Katanya dari sebelum Mas Bekti sakit. Benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada pengajuan. Sampai akhirnya triggernya tuh sekarang ini gitu. Pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka.
Dapur tuh maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu. Gimana? Tadi kan berharap Ramadan Ya, pengen. insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama kayak negara kayak gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana, Mas? Sejauh ini memang belum, karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya. Jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya dulu. Tapi terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah itu di schedule dulu lah ya. Mungkin saat ini mau beresin yang sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa gak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya, belum naik pesawat. Ini aku loncat-loncat dikit aja udah tung gitu. Apa no loncat-loncat? Ada loncat, ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Senayan. Ya enggak gitu juga, Bu. Loncat-loncat lah. Gimana sih lo? Dimarahin. Berarti boleh update sedikit tentang ini operasi mata kan baru operasi mata kiri ya? Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi udah bisa mikir. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan berarti. Jadi misalnya kayak wajah-wajah kalian nih hidungnya tuh nggak ada gitu, yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Pakai masker ya. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini elo gitu, kayak gitu. Jadi kalau yang kiri, kalau kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Entah kenapa ada selaput ya. tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas di sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup kayak dalam air. Kalau dalam air buka mata. Betul. Jadi blur banget. Blur banget. Tapi siluet-siluetnya kelihatan. Ya. Yang siluetnya bentuknya gini. Ya. Cantik ganteng ini nggak kelihatan. Tidak terlihat. Percuma, Bu. Yang kanan, kalau yang kiri kelihatan. Jeleknya. Baiknya. Nggak ada hidungnya nih tuh. Bu. Ada lubangnya, Mas? Ada, Bu. Nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Nggak apa-apa teh ini. April cek ulang lagi ini. Nanti kalau misalnya ini udah sehat, semuanya badan sehat, jasmani, fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini operasi. Ya, selaput ini diambil mungkin ya, pokoknya operasi, mudah-mudahan bisa normal seperti ini gitu. Mungkin dari TND sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Bukti? Buat siapa pertanyaannya? TND. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, TND kalau. Ya itu kaget banget lah gitu, kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin memang yang harus terbaik
yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku. Waktu itu juga sekilas sempat Bekti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita. Bekti datang terus hanya sekilas sedikit Bekti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila ya, berceritalah dan lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Terbukti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu belum sampai ke situ mungkin, iya belum sampai ke situ. Nanti aja, karena prosesnya juga masih nanti, iya. Kak Bekti kan ngelihat Kadila kan waktu Kak Bekti sakit mengurus gitu, itu gimana sih setelah akhirnya berpisah gitu? Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan ya keputusannya Allah lah, itu seperti apa yang untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya kan betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku abaikan, malah bersyukur banget aku pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa, sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti itu. Cerita sama Tini aku nangis, sama siapa yang mungkin mendekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan mungkin masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bekti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan terbaik buat Bekti dan terutama juga buat Dila gitu. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bekti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik di luarnya aja sih. Yang bikin kuat apa sih Bekti ini? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya sakit lagi. Apa tadi? Beneran? Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesek. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Sakit dong buat anak-anak sampai udah seminggu kan. Oh iya betul. Untuk Abel, Daphne, Abel. Ayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu, tapi setelah ini jangan khawatir, ayah pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne, Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sholatnya jangan lupa, sayang ayah bunda ya. Oke. Dengan nomor perkara 917. PDTG, silakan masuk ke ruang sidang 2. Ditanya persiapan. Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 917.
Silakan masuk ke ruang sidang 2. Oh, tahu dia. Dari postur badannya. Iya. Indah banget ya. Kadila gimana persiapannya Kadila? Doain aja, ini nggak tahu deg-degan juga sebenarnya. Kadila bertepatan hari ini ulang tahun gimana Kak? Indah ya Allah rasanya. Mana sih ruangannya nih? Jalannya kemana sih? Mbak, lu jatuh loh Mbak. Di sini dia sini dia. Aduh, udah dong. Ntar aja di sidangnya. Dulu deh, ntar aja. Di sidang. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Terus. Ya, terus enakan sebelah sana legaan ya. Itu ruang sidang. Ya, terus Bang. Ya. Duduk, Madilanya duduk, Madila. Duduk. Dengan nomor perkara 905. Ya, silakan. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Madilanya duduk. Sini. Wape. Wape mana ya? Bang Wape. Dengan nomor perkara 758 PDT. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Rambutnya kemana-mana ini. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 905 PDTB. Kadila. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kadila, gimana kabarnya hari ini? Ya, gimana deh rasanya? Nggak karuan aja ini. Kenapa Kak? Mungkin agak sedikit deg-degan atau gimana gitu? Udah sidang perdana. Nomor antrian C4 dengan nomor namanya baru perkara pertama kali doain aja lah semuanya berjalan baik 50 ya 8 PDTG. ya, Silakan masuk ke ruang sidang 3. aja gitu amin insyaallah yang terbaik aja ini ya sedih lah apalah intinya rasanya nggak enak rasanya ini gitu tapinya Tuhan juga yang ngasih di tanggal 13 ini jadi ya dijalanin ini lagi dengan nomor perkara kurang tidur 700 ya iyalah masa dinikmati ya nggak juga 8 gitu PDTG. Silakan kemarin juga masuk habis ke ketemu ruang sama sidang 3. Mas Indra gitu tapi semuanya ya udah kita jalani habis ketemu sama anak-anak juga anak-anak sama Mas Lutfi Tapi apa? Enggak, kalau ucapan emang dari main dia udah tahu, udah ingat gitu. Cuma ya aku cuma kita bisa ada bercandain aja intinya berdua gitu. Nomor antrian 10. Silakan menuju pos layanan. Udah komunikasi. Hah? Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, malah persiapan apa udah biasa kok. Ya ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. Nomor antrian 4. Silakan menuju loket kasir. Harus fight sendiri gimana sih? Ya udah dijalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak Mas Bekti nggak bisa datang gitu. Jadinya ya udah. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara. Udah kan? Ntar aja sidang. Sidang dulu ya. Ya iyalah masa dinikmati ya nggak juga gitu. Sekarang juga ketemu sama Mas Ya, Kadila seperti apa nih mungkin tadi di ruang sidang? Alhamdulillah berjalan lancar semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mas Bukti. Ya udah sih semuanya lancar. Nggak ada masalah gitu. Tadi agendanya apa aja? Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu.
Insya Allah tanggal 27 lagi ya Bang, datang lagi. Udah komunikasi apa? Hah? Apa masih di 27 itu? Sidang aja belum lo nanya sidang. Ya, gimana persiapan apa udah biasa kok. Gak ada persiapan apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini baru sidang pertama. Tadi sudah dilangsungkan mediasi, akhirnya Jalanin aja kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya enggak seperti bisa datang. laporan hasil mediasi. Rencananya kita mungkin mungkin itu sih Apalagi? Udah. Ya berarti Kira-kira nanti sampai berapa kali sidang? Enggak, jadi intinya kita pengen prosesnya cepat. Makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi. Jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Ya enggak ada, enggak mengganggu, malah ini mempercepat. Karena aku kuasanya Bekti, jadi udah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga, apa yang diambil keputusan Terdila, dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang ya? Ya, keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua, bukan kesepakatan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Mas Bekti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bekti bisa ketemu sama anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Dia mah kali ini aku kayak Mas Bekti kemarin juga nanya selanjutnya mau gimana ya, jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya, memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Mbak Dila kayaknya kesannya sedih banget nih. Ya, Apa yang bikin terharu? mana ada sih orang cerai nggak sedih, kali ini juga Sedih banget lah ini. Apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Gimana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun, Bu. Sama ya, Pak. Terus Bang, udah tadi pagi dia udah ngucapin lewat video karena kan nggak bisa lewat WA, tadi video mau ngasih buket, katanya dia bilang mau nggak nih apa buketnya, ya ntar ya Pak lihat waktunya, aku bilang gitu. Bercanda aja. Masih mau rayain bareng nggak Mbak sama Mas Bekti? Hah? Lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh, kayaknya nggak bisa. Aku juga belum nanya-nanya dia jadwalnya apa, cuma bilang tadi malam sama anak-anak hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya. Sama Bang Bekti juga. Iya. Happy, anak-anak happy banget dengan bapaknya, jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup, kemarin cukup lumayan lama juga. Itu yang paling penting. Anak-anak yang nggak ya biar nggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bekti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya. Kayak kemarin juga kita ngomongin, walaupun aku bunda sama ayah nggak sama-sama lagi, kita Daphne Abel tetap komunikasi ya sama bunda sama ayah. Ya kan udah. Ada itu jadi tadi udah jelaskan kesepakatannya memang ada beberapa hal tidak bisa dirahasiakan. Tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga terbukti tetap sepakat untuk mengasuh anak secara bersama. Itu yang paling penting. Bahwa yang lain itu privatus juga tidak bisa. Bagaimana akun tidak datang Bang Bekti apa ada kesepakatan bersama juga kan ya baik-baik. Karena emang pas kemarin ditanyain tanggal ini memang Mas Bekti nggak bisa datang. Ya udah emang sepakat gitu. Kemarin kan juga mempertanyakan lagi Mas Bekti, aku bilang gitu jawabannya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang. Nanti
kalaupun Allah berkehendak lain kita lihat lagi nanti. Doain yang terbaik lah ya. Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kadila? Di ulang tahun ini apa harapannya apa? Ya, semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Allah, anak-anak juga sehat semuanya, gitu intinya sih. Amin lah. Artinya udah tidak tinggal bareng ke rumah lagi ya? Nah, itu kemana aja loh? Iya, emang nggak, maksudnya emang udah nggak ada obrolan lagi gitu? Enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya, udah ya, oke bang, ya masih ya. Terima kasih. Oke bang. Taruh kabar-kabar, hati-hati. Kalau di sini. Kadila. Naon di? Nggak ada, ucapan aja. Masuk mobil orang tuh. Udah dong, udah ya. Sidang perdana katanya sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret, seperti apa Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya, itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu, sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Berarti kalau ada mediasi nggak datang juga Mas Bekti? Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Berarti sudah mantap bercerai ya? Ya, untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bekti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bekti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bekti di sana lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bekti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bekti untuk mempertahankan rumah tangga, apakah tadi kata Tendi kan Mas Bekti nggak mau sebenarnya Iya. apa? Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu, atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin alasan kalau dari sosmed ya duluan yang upload. Iya betul, ya udahlah itu keputusannya dia, itu serah dia mau. Ya sih, kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan
konfliknya mereka gitu. Jadi jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih ngehargain mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujan, oh takut miskin apa segala macam, ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu, tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Nagila ya? Iya, belum. Karena terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, terpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Seperti mungkin permasalahan tersebut sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa? Ini aja belum pisah tapi udah ketemunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu gitu. Anak-anak mempertanyakan juga Mas Bekti udah pisah juga dari. Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bekti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bekti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Ya. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali saya bisa by phone itu. Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bekti sakit, memang Bekti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutamanya, karena kan Bekti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bekti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bekti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bekti nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bekti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bekti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bekti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bekti nggak pakai handphone. Mas tadi Kalau menyampaikan terkait rumah Pondok Cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian ya akan dibagi 2 untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti?